Suasana di alun-alun menjadi mencekam saat ini. Tatapan mata yang dipenuhi beragam emosi langsung menyapu ke sana kemari di antara dua lingkaran pertempuran, tetapi pada akhirnya, sebagian besar tertuju pada Du Fei. Lagi pula, reputasi Du Fei akhir-akhir ini terlalu gemilang, dan pada saat ini, keempat penguasa itu benar-benar menyerangnya. Adegan ini sangat langka. Tahukah Anda, entah itu Ye Qingma, Chen Zhen, Cao Han, atau Ao Ze, karena orang-orang ini bisa disebut penguasa di wilayah barat, kekuatan mereka pasti sangat mengerikan. Mungkin seseorang di sini tahu tentang Chen Zhen yang dipaksa mundur oleh Du Fei di Rerun Dewa Sekte Juelong, atau tentang Ye Qingma yang dipaksa menjauh dari tepi pulau tingkat ketiga. Namun, meskipun Du Fei bisa mendapatkan sedikit keuntungan melawan orang-orang ini, saat ini ada 4 orang dengan level ini. Menghadapi barisan seperti itu, bahkan karakter lain yang termasuk dalam 9 penguasa saja mungkin akan ketakutan, apalagi yang lain. Bai Wei dan Yin Yan juga menyaksikan adegan ini dengan tatapan yang agak aneh. Meskipun mereka tidak berniat bertindak, mereka tentu saja tidak berniat membantu. Lagi pula, mereka hanya sedikit tertarik pada Du Fei. Mereka juga ingin tahu, dalam situasi ini, seberapa jauh Du Fei, yang tampak seperti kuda hitam, bisa melawan. Akankah ia bangkit menjadi legenda dalam sekejap, atau akankah ia berubah menjadi meteor dan jatuh sepenuhnya? Tatapan Du Fei perlahan menyapu keempat orang di hadapannya. Kekuatan mereka memang di luar dugaannya, dan ia sudah mengantisipasi skenario ini. Lagi pula, hanya ada 4 token, tetapi ada 9 penguasa, yang masing-masing kemungkinan menginginkan warisan 4 Raja Agung. Mereka tentu saja tidak berani membuat rencana melawan tokoh-tokoh merepotkan seperti Bai Wei dan Yin Yan, tetapi mereka bodoh jika tidak membuat rencana untuk diri mereka sendiri. Saat ini, Du Fei tampaknya hanya punya 2 pilihan: menyerahkan token dan tidak mendapatkan apa-apa, atau tidak menyerahkan token dan bertarung dengan keempat orang itu. Namun, sulit untuk mengatakan apa hasilnya nanti. Namun, setelah bekerja keras untuk mencapai titik ini, mengingat kepribadian Du Fei, dia pasti tidak akan melepaskan apa yang telah diperolehnya dengan mudah. Setelah hening sejenak, Du Fei tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum lembut, "Aku hanya punya 1 token. Kalaupun aku menyerahkannya, bagaimana kau akan membagikannya?" Kata-kata Du Fei langsung mengejutkan keempat penguasa. Sesaat kemudian, Ye Qingma tersenyum dingin dan berkata, "Jangan khawatir. Kami akan mengurusnya." Benarkah? Du Fei tersenyum, lalu tiba-tiba membalikkan telapak tangannya, dan sebuah cakram perunggu muncul di tangannya. Di bawah tatapan panas penonton, ia melemparkannya pelan, lalu berkata dengan ringan, "Bagaimana kalau kita buat kesepakatan kau basmi Ye Qingma, dan aku akan memberimu benda ini, bagaimana?" Apa mendengar ini, penonton menjadi gempar. Tentu saja, banyak orang tidak menyangka Du Fei berani mengatakan hal seperti itu dalam situasi seperti ini. Namun, kata-kata Du Fei membuat Chen Zhen dan yang lainnya tampak sedikit terharu. Lagi pula, bahkan jika Du Fei menyerahkan token itu, 4 orang berikutnya pasti masih akan bertengkar. Jika mereka berurusan dengan Ye Qingma dulu, sepertinya. Ekspresi Ye Qingma tiba-tiba menjadi gelap karena kata-kata Du Fei. Ia lalu mencibir dan berkata perlahan, "Kalian bertiga, tidak akan tertipu olehnya, kan anak ini sangat licik. Dia pasti tahu bahwa dia tidak bisa melawan kita berempat sendirian, jadi dia mengucapkan kata-kata yang memecah belah. Bagaimana cara membagi tokennya belum terlambat untuk membahasnya setelah kita berhasil." "Haha, saudara Ye benar. Anak ini bukan masalah biasa. Dia mungkin berpikir selama salah satu dari kita berempat hilang, dia bisa mengatasinya. Bagi orang seperti itu, lebih memuaskan membasminya secara langsung." Setelah tatapan Chen Zhen berubah sejenak, dia pun tersenyum muram. Du Fei memperhatikan pemandangan di depannya dengan acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, ia berbalik dan menyimpan tokennya. Ia pikir ia bisa membuat keempat orang ini saling membasmi dengan mengandalkan cara-cara ini. Rasanya agak terlalu naif. Karena metode ini tidak berpengaruh, maka apa yang menantiku selanjutnya mungkin adalah pertempuran yang mengejutkan. Kalian bertiga, bertindaklah. Tidak perlu buang waktu bicara dengan orang seperti ini. Ye Qingma mencibir. "Kakak Ye benar, ayo kita lakukan." Ao Ze mengangguk sedikit dan melangkah maju. Bum bum bum. Saat suara Ao Ze jatuh, aura yang sangat kuat tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Ye Qingma, Chen Zhen, dan Cao Han di samping juga melangkah maju bersamaan. Tiba-tiba, 4 aura yang bergejolak menyebar dalam sekejap. Tekanan yang luar biasa menyapu ke arah Du Fei seperti gelombang pasang. Karena keempatnya dikenal sebagai 9 penguasa wilayah barat,
mereka tentu saja memiliki kekuatan setara dengan Master Bela Diri tingkat tinggi tingkat 6. Terlebih lagi, mereka bukan hanya orang-orang yang beruntung. Di seluruh wilayah barat, di medan perang Jiushu, mereka bisa dianggap sebagai tokoh-tokoh papan atas. Hanya segelintir orang di wilayah barat yang mampu melampaui mereka. Oleh karena itu, saat ini, ketika keempat orang ini menyerang bersama-sama, tekanan yang dihasilkan menyebabkan hampir semua orang kuat di lapangan langsung mengubah raut wajah mereka secara drastis, dan mundur dengan cepat. Mereka tahu betul bahwa jika mereka terpengaruh oleh pertempuran orang-orang seperti itu, akhir mereka mungkin akan sangat menyedihkan. Dor, dor, dor. Tekanan yang sangat mengerikan menyebar ke seluruh alun-alun seperti Sat. Di bawah tekanan ini, bahkan udara pun mengeluarkan suara ledakan, dan wajah Du Fei menjadi sangat serius saat ini. Situasi dan susunan pemain saat ini tidak jauh lebih buruk dari susunan pemain Jun Wuzong saat itu. Perbedaan yang paling besar adalah pada hari itu, saya hampir tidak mempunyai kekuatan untuk melawan, tetapi hari ini, semuanya benar-benar berbeda. Panggilan. Setelah menghela napas panjang, Du Fei perlahan menatap keempat orang di depannya. Tatapannya dingin. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan ringan, "Aku, Du Fei, selalu menjadi orang yang tidak menyinggung orang lain kecuali mereka menyinggungku. Karena kau ingin menyerangku, akibatnya mungkin takkan sanggup kau tanggung. Kau tidak pantas mengatakan hal seperti itu sekarang." Cibir Chen Sen. 4 dari 9 penguasa wilayah barat menyerang secara bersamaan. Bahkan jika ditempatkan di seluruh medan perang Jiushu, barisan seperti itu akan sangat mengerikan. Dan menghancurkan Du Fei, yang tampak seperti seorang ahli bela diri tingkat menengah tingkat 6, bisa dibilang sangat mudah. Sekalipun dia punya banyak cara, itu tetap sangat mudah. Hehe, seolah-olah untuk menyorot kata-kata Chen Sen, Cao Han dan Ao Ze di dua sisi lainnya juga mencibir, dan kemudian energi sejati yang kejam menjadi lebih kuat. Ye Qingma juga menatap Du Fei dengan tatapan jenaka. Ia tentu tahu bahwa Du Fei pasti punya beberapa metode aneh, tetapi betapapun hebatnya metodenya, pada dasarnya metode itu tidak ada artinya dalam situasi ini. Orang-orang lain di alun-alun, termasuk Bai Wei dan Yin Yan, juga memperhatikan Du Fei. Jelas, mereka juga ingin tahu tindakan apa yang akan diambil Du Fei dalam menghadapi situasi seperti itu. Situasinya sungguh merepotkan. Dalam situasi seperti ini, hal-hal biasa pada dasarnya tidak berguna. Setelah bergumam dalam hati, Du Fei akhirnya perlahan mengulurkan telapak tangannya, lalu menepuk dahinya dengan lembut. Engah, saat Du Fei bergerak, dunia kecil di antara alisnya bergetar. Kemudian, sebuah bola petir sebesar telur perlahan melompat keluar dari antara alisnya, lalu diam-diam melayang di depannya. Saat bola guntur kecil ini muncul, aura yang sangat berbahaya terpancar darinya hampir seketika. Pada saat ini, bahkan mereka yang sekuat 9 penguasa wilayah barat pun berdebar kencang. Apakah itu guntur kesengsaraan surgawi? Bai Wei menatap bola petir itu, matanya berkedut liar. Namun sesaat kemudian, ia tak kuasa menahan napas, akhirnya menyadari fluktuasi aneh itu. Bahkan dengan kekuatannya, fluktuasi seperti itu membuatnya merasa ngeri. Dengan lambaian tangannya yang kuat, ia langsung memimpin kerumunan di belakangnya. Orang gila itu, ternyata itu guntur ilahi kesengsaraan surgawi. Wajah Yin Yan berkedut, dan tanpa ragu, ia mundur. Kekuatan guntur ilahi kesengsaraan surgawi dipahami dengan baik oleh setiap prajurit yang pernah mencapai alam sekte bela diri. Tanpa kendali, guntur ilahi kesengsaraan surgawi dapat dengan mudah menyiksa seorang prajurit sekte bela diri sampai mati. Jika Du Fei benar-benar dapat mengendalikan guntur ilahi kesengsaraan surgawi saat ini, konsekuensinya akan terbukti dengan sendirinya. Hampir bersamaan dengan reaksi Bai Wei dan Yin Yan, Chen Sen dan yang lainnya juga langsung bereaksi. Hampir bersamaan, sensasi geli di kulit kepala mereka membuat mata mereka berkedut liar. Tahukah kalian, hal-hal seperti guntur kesengsaraan surgawi adalah sesuatu yang tidak boleh dihindari. Namun, orang di depannya ini benar-benar mengoleksi benda-benda seperti itu, dan dilihat dari penampilannya, ia tampaknya menyimpannya di dunia kecil di antara alisnya. Apakah orang ini benar-benar tidak takut mati? Jangan beri anak ini waktu lagi. Kalau dia bisa mengendalikan guntur surgawi, kita semua tamat. Chen Sen meraung keras, dan sosoknya melesat maju dalam sekejap. Ledakan. Saat suara Chen Sen jatuh, ketiga sosok lainnya melesat keluar seketika, dan tanpa basa-basi lagi, energi sejati yang dahsyat menyapu udara dalam sekejap. Seni naga langit melahap matahari. Taiyuan Yin. Gunung besi penyu hitam telah rusak. 19 putaran es. Mereka berempat tidak berniat menunda saat ini.
Guntur dahsyat dari kesengsaraan surgawi membuat mereka menyadari bahwa jika mereka terus menunda, mereka mungkin benar-benar akan mati di sini kali ini. Namun, menghadapi serangan dahsyat keempat orang ini, Du Fei seolah tak melihatnya. Ia hanya tersenyum muram dan berteriak pelan Xuan Bing Wu Zhonghuan. Ledakan. Saat cincin seni bela diri putih muncul, semua keterampilan seni bela diri berjadewa pada Du Fei bagaikan guntur. Bang 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 bang. Suara ledakan energi sejati terus menyebar di lapangan, dan serangan Ye Qingma dan yang lainnya hampir tak henti-hentinya, menyerbu ke arah Du Fei tanpa menghindar. Seolah-olah mereka takkan pernah menyerah sampai mereka menghancurkannya berkeping-keping. Keempat penguasa itu bergabung untuk mengambil tindakan, dan situasi ini benar-benar mendebarkan. Ledakan. Terdengar ledakan keras lainnya, dan keempat penguasa itu akhirnya berhenti bersamaan, lalu menatap lapangan dengan pupil mata mereka yang sedikit mengecil. Di bawah serangan seperti itu, bahkan penguasa lain yang juga merupakan master seni bela diri tingkat tinggi tingkat 6 kemungkinan besar akan muntah darah dan mati, apalagi Du Fei. Namun, saat debu mulai mereda, pupil semua orang di lapangan tiba-tiba mengecil. Sosok Du Fei kembali muncul di hadapan orang banyak, tetapi karena ia baru saja menerima serangan yang tak terhitung jumlahnya, ranah Xuan Bing Wu Zhongnya telah hancur saat ini, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Jelas ia terluka parah. Namun, meskipun begitu, matanya masih sangat cerah, menatap keempat penguasa yang wajahnya agak terdistorsi saat itu. Suara Du Fei, yang sedikit dingin, juga terdengar perlahan pada saat yang bersamaan. Apakah kamu menikmati pertarungan tadi? Jika kamu bersenang-senang, sekarang giliranku untuk bersenang-senang. Ledakan, petir yang mengamuk, bagaikan ular petir, terus menyambar dari telapak tangan Du Fei. Saat itu, wajah Du Fei muram. Ia memegang bola petir di tangannya dan menghentakkan kaki dengan keras ke tanah. Retakan. Gelombang yang sangat dahsyat langsung memancar dari tubuhnya. Di dalam gelombang ini, terdapat kekuatan ilahi bagaikan guntur yang jatuh dari langit, membuat semua pria kuat yang hadir merasa ngeri seketika. Orang gila ini. Merasakan fluktuasi ini, Bai Wei dan Yin Yan bertukar pandang, ekspresi mereka sangat muram. Untuk pertama kalinya, keduanya mulai merasa beruntung karena tidak bergabung dengan tim yang melawan Du Fei. Kalau tidak, situasi ini pasti akan sangat merepotkan. Fluktuasi ini, basmi dia cepat. Ekspresi Ye Qingma dan yang lainnya juga berubah. Rasa gelisah tiba-tiba memenuhi hati mereka, lalu mereka semua berteriak serempak. Kemudian mereka berempat melesat bagai kilat, dan serangan dahsyat itu kembali menyelimuti Du Fei. Dan kali ini, tidak seperti sebelumnya, mereka tak lagi menahan diri. Du Fei menatap kosong ke arah empat sosok yang melesat pergi lagi. Ekspresi wajahnya tidak banyak berubah, tetapi ia meremas telapak tangannya dengan kuat. Ledakan. Seberkas cahaya berisi petir tiba-tiba menyebar dari telapak tangan Du Fei seperti gunung berapi yang sedang mekar, dan tak lama kemudian cahaya petir itu menyebar seketika, akhirnya menutupi seluruh lengan kanannya. Gerakan semacam ini langsung menarik perhatian semua orang di lapangan. Semua mata yang ragu tertuju pada Du Fei, dan ekspresi di mata mereka penuh dengan kengerian. Desir. Pada saat ini, aura Du Fei benar-benar melonjak. Atau lebih tepatnya, petir di tangan kanan Du Fei lah yang menyebabkan lonjakan ini. Guntur 9 surga, yang telah lama dikurung Du Fei, akhirnya terbebas, menderu tanpa henti. Di atas cakrawala, awan gelap tiba-tiba muncul, seolah menggemakan guntur ilahi di telapak tangan Du Fei. Kesengsaraan penghancur sekte muncul di saat yang paling tak terduga. Ketika gelombang yang sangat mengerikan ini turun dari langit, Ye Qingma dan yang lainnya yang bergegas keluar langsung terpaku di langit. Mereka semua terkejut dan langsung mendongak menatap langit. Pemandangan seperti itu membuat mereka gemetar ketakutan. Orang ini benar-benar mampu mendatangkan bencana yang memecah belah sekte. Orang gila ini, Bai Wei dan Yin Yan mundur hampir bersamaan. Pemandangan di depan mereka sungguh di luar imajinasi. Tak seorang pun menyangka Du Fei benar-benar memiliki kartu truf seperti itu, yang mampu memanggil kesengsaraan pemecah sekte. Dengan bantuan kesengsaraan pemecah sekte, kekuatan tempur orang ini mungkin akan melonjak ke tingkat yang sangat mengerikan. Ledakan, seolah menggemakan pikiran semua orang di alun-alun, kilat menyambar dari langit, mengabaikan batasan di atas alun-alun, dan menghantam tanah. Setelah kilatan pertama, kilatan petir lainnya yang tak terhitung jumlahnya menyusul, menghujani dengan deras. Pemandangan apokaliptik ini membuat mata semua orang berkedut liar. Orang menyebalkan ini. Ye Qingma dan keempat orang lainnya sedikit gemetar saat menyaksikan pemandangan itu dengan ngeri.
Seandainya pun mereka membayangkan pemandangan ini, mereka tetap tidak bisa memahaminya. Saat itu, wajah mereka berempat menjadi sangat pucat. Mereka tahu kekuatan kesengsaraan penghancur sekte lebih dari siapapun. Dan saat itu, fluktuasi berbahaya di langit jauh lebih dahsyat dan berbahaya daripada kesengsaraan penghancur sekte manapun yang pernah mereka alami. Seolah-olah guntur dari 9 langit benar-benar mengamuk. Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Ye Qingma menarik napas dalam-dalam, berusaha sekuat tenaga menekan jantungnya yang hampir gila, wajahnya muram dan mengerikan saat ia meraung dalam hatinya. Du Fei ini benar-benar di luar dugaannya. Hanya dengan satu keterampilan ini, bahkan jika keempat penguasa bergabung, mereka mungkin tidak akan bisa mengalahkan Du Fei. Awalnya, Ye Qingma berpikir bahwa kali ini, dengan mengandalkan kekuatan 4 penguasa, bahkan jika Du Fei sedikit aneh, itu sudah cukup untuk menghancurkannya sampai mati. Namun, pemandangan saat ini di luar dugaan semua orang, dan itu juga melenyapkan angan-angannya. Orang ini, Chen Sen dan yang lainnya yang berdiri di sana juga terengah-engah. Pemandangan di langit saat itu membuat kulit kepala mereka merinding. Baru sekarang mereka mengerti orang macam apa yang telah mereka provokasi. Bagaimana mungkin orang ini benar-benar memiliki kartu truf yang begitu mengerikan di tangannya? Aku sungguh tidak percaya anak itu benar-benar bisa mengendalikan bencana pemecah sekte ini. Pandangan Chen Sen perlahan beralih ke Du Fei, yang saat itu sedang memasang ekspresi muram. Setelah menatapnya cukup lama, akhirnya ia bergumam. Kami juga tidak percaya, tapi situasi saat ini, hehe. Cao Han tersenyum pahit dan sempat bingung harus berkata apa. Lagi pula, pemandangan ini benar-benar di luar pemahamannya. Apakah kamu sudah cukup terkejut kalau begitu, kenapa tidak kita mulai sekarang? Di tengah tatapan ngeri seluruh penonton, Du Fei dengan lembut mengangkat tangan kanannya dan menatap Ye Qingma yang berwajah pucat dan ketiga orang lainnya dengan tatapan dingin. Ia kemudian berhenti bicara omong kosong dan meremas tangan kanannya dengan kuat. Tiba-tiba, kilat di telapak tangannya menyambar ke arah keempat orang itu. Dan seolah-olah menanggapi petir di telapak tangan Du Fei, 9 guntur yang jatuh dari langit juga bergetar hebat, dan kemudian kilatan petir itu tampaknya tertarik oleh sesuatu dan meledak ke arah tempat keempat orang itu berada. Ledakan, ribuan sambaran petir seakan mengoyak angkasa saat ini, dan kemanapun mereka lewat, bahkan udara pun memancarkan bau terbakar. Kecepatan guntur surgawi kesengsaraan surgawi ini sudah tak terbayangkan cepatnya. Hanya dalam sekejap, guntur itu turun di depan Ye Qingma dan keempat orang lainnya. Pada saat ini, keempat penguasa itu semua merasa gemetar seluruh tubuhnya. Dor, dor, dor. Hampir dalam sekejap mata, energi sejati dalam tubuh keempat penguasa telah melonjak, dan 4 cincin seni bela diri muncul seketika, menutupi sosok keempat orang itu. Tepat saat mereka berempat dengan panik mendesak pertahanan mereka, guntur ilahi pertama dari kesengsaraan surgawi telah jatuh, dan kemudian, di bawah tatapan semua orang, guntur itu menghantam keras ke dalam ring seni bela diri yang memancarkan cahaya putih cemerlang. Dentang, suara nyaring bagaikan lonceng bergema di seluruh alun-alun, diikuti oleh suara ribuan petir yang menyambar. Bang 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 bang, pertahanan terkuat orang kuat sekte bela diri, cincin sekte bela diri, hanya mampu bertahan kurang dari secangkir teh di bawah gemuruh kesengsaraan surgawi yang tak berujung. Kemudian, di depan banyak mata yang tercengang, keempat cincin sekte bela diri meledak hampir bersamaan. Engah, 4 suapan darah menyembur hampir bersamaan, lalu 4 sosok terlempar ke belakang dengan sangat malu, meninggalkan 4 bekas yang sangat mencolok di tanah. Sesaat kemudian, mereka berhenti dengan sangat malu. Dan saat mereka berdiri teguh, wajah keempat penguasa itu langsung berubah sangat pucat dalam sekejap. Di seberang alun-alun, semua orang menatap tak percaya pada Ye Qingma dan 3 orang lainnya yang berlumuran darah dan mundur, wajah mereka berkedut liar. Meskipun banyak yang telah mengantisipasi bencana yang menghancurkan sekte secara tiba-tiba, ketika bencana itu benar-benar terjadi di depan mata mereka, semua orang merasa tidak dapat menerimanya sepenuhnya. Mereka adalah 4 dari 9 penguasa wilayah barat. Melihat seluruh medan perang Jiushu, sosok-sosok ini berada di puncak permainan, sosok yang memiliki harapan terbesar untuk memengaruhi peringkat Jiushu. Namun, tanpa diduga, bahkan dengan kekuatan gabungan mereka, mereka masih dipaksa sampai titik ini oleh Du Fei. Chen Sen dan yang lainnya yang mendarat di tanah juga dipenuhi kengerian di mata mereka. Mereka menatap Du Fei yang tak jauh dari sana, dengan kilatan ketakutan di mata mereka. Serahkan Ordo Jiushu dan pergi dari sini. Aku akan mengampuni nyawa kalian. Du Fei menatap Chen Sen dan ketiga orang lainnya dengan tatapan dingin, lalu berkata dengan ringan.
Du Fei, Sekte Tai kita milik dinasti kiamat. Aku tak percaya kau berani menyentuhku. Wajah Chen Sen membiru dan pucat, lalu sesaat kemudian ia meraung dengan amarah yang melengking. Dinasti kiamat sepertinya mereka kekuatan super. Aku tak pernah menyangka salah satu dari 9 penguasa wilayah barat ternyata hanyalah bawahan mereka. Begitu Chen Sen selesai berbicara, terdengar suara terkejut dan ragu dari sekitarnya. Saya tidak suka omong kosong. Ekspresi Du Fei tetap tidak berubah, dan ia perlahan mengangkat tangannya lagi. Untuk sesaat, niat membasmi yang dingin langsung menyebar. Anda merasakan niat membasmi yang tak terselubung dari Du Fei. Chen Sen akhirnya menggertakkan giginya. Ia akhirnya mengerti bahwa jika ia tidak menyerahkan Ordo Jiushu, ia mungkin akan mati di sini hari ini. Du Fei, kau kejam sekali. Kita mengaku kalah hari ini, tapi kita pasti akan membalas dendam hari ini di masa depan. Dibandingkan dengan Chen Sen, Cao Han dan Ao Ze sangat tegas. Mereka berdua membalikkan telapak tangan dan melemparkan Ordo Perak Jiushu di tangan mereka kepada Du Fei. Setelah mengucapkan kata-kata kejam, mereka berbalik dan bergegas keluar. Kau kejam sekali, tapi percayalah, masalah hari ini tidak akan berakhir seperti ini. Melihat Ao Ze dan Cao Han pergi, raut wajah Chen Sen berubah lagi. Akhirnya, ia menggertakkan giginya dengan sangat enggan, membalikkan telapak tangannya, dan melemparkan sepotong Ordo Perak Jiushu yang hampir berwarna keemasan. Kemudian ia menggertakkan giginya dan memimpin anak buahnya keluar dari alun-alun. Semua orang di lapangan menatap Du Fei yang berhasil mengusir 3 penguasa hanya dengan satu gerakan, lalu menatap Ordo Perak Jiushu yang melayang di udara dengan cahaya perak berkelap-kelip, mereka semua terkesiap. Du Fei ini sungguh tidak mudah dihadapi. Mereka tidak hanya kehilangan muka, tetapi juga kehilangan Ordo Jiushu yang telah susah payah mereka kumpulkan. Bisa dibilang mereka kehilangan istri dan pasukan. Namun, Du Fei bertindak seolah-olah tidak menyadari tatapan mereka. Dengan lambaian tangan kirinya, ia mengambil kembali 3 Ordo 9 provinsi. Kemudian, dengan jentikan telapak tangannya, Ordo Perak 9 provinsi muncul di tangannya. Kemudian, tanpa ragu, Du Fei menyaksikan keempat Ordo 9 provinsi menyatu, membentuk Ordo Perak 9 provinsi yang sangat mirip emas. Setelah menatap Jiushu Silver Order dalam diam selama beberapa saat, di bawah tatapan rakus banyak orang, Du Fei membalik tangannya dan menyimpan benda itu, lalu tatapannya perlahan jatuh pada Ye Qingma, yang saat itu memasang ekspresi sangat jelek di wajahnya. Du Fei, ingat ini, hubungan kita belum berakhir. Saat ini, Ye Qingma menatap Du Fei dengan ekspresi yang sangat buruk. Ketiga penguasa terpaksa mundur, dan dia sendirian dan tidak bisa bertahan. Selain melarikan diri, dia pada dasarnya tidak punya pilihan lain. Akan tetapi, saat dia hendak mengeluarkan Ordo Jiushu untuk ditukar dengan secercah harapan, senyum dingin samar muncul di wajah Du Fei. Menatap Ye Qingma yang kini tampak malu, tawa jahat perlahan terdengar, dan dalam suara itu, terdapat niat membasmi yang sangat kuat yang merasuki alun-alun. Saya tidak menginginkan perintah Jiushu-mu. Ye Qingma, kamu harus tahu bahwa yang kuinginkan adalah hidupmu. Anda, pada saat ini, tubuh Ye Qingma bergetar hebat, dan wajahnya menjadi sangat jelek dalam sekejap. Dibandingkan dengan Chen Sen dan 3 orang lainnya, satu-satunya orang yang dihormati Du Fei di antara 4 penguasa yang menyerangnya adalah kakak tertua dari Sekte Junwu. Ia sangat mengenal kakak tertua ini. Tak hanya berbakat, ia juga memiliki keberuntungan yang luar biasa. Jika ia dibiarkan sendiri, prestasinya di masa depan pasti akan sangat mencengangkan. Namun, perseteruan antara dirinya, pria ini, dan Sekte Junwu belum terselesaikan. Jika ia dengan bodohnya melepaskannya hari ini, ia benar-benar akan menjadi harimau yang ingin mencelakai dirinya sendiri. Jika kita tidak segera membasmi musuh seperti itu, kita akan kesulitan tidur dan makan di masa depan. Meskipun Du Fei juga mengerti bahwa jika Chen Sen dan 3 lainnya dibiarkan sendiri, itu akan menjadi masalah besar, tetapi dibandingkan dengan Ye Qingma, tingkat ancaman ketiganya terlalu rendah, terlalu rendah. Selama dia bisa membasmi orang ini di tempat hari ini, maka semuanya akan sepadan. Pada saat ini, banyak orang di alun-alun menatap pemandangan ini dengan takjub, mata mereka dipenuhi rasa tak percaya. Sepertinya dendam di antara kedua orang ini begitu dalam. Kalau tidak, Du Fei tidak akan terus menyerang Ye Qingma saat ini. Lagi pula, apa yang lebih penting daripada warisan 4 Raja Agung? Du Fei, apa kau benar-benar berpikir kau bisa menahanku di sini hanya dengan mengendalikan kekuatan bencana penghancur sekte di tengah tatapan heran itu? Ekspresi Ye Qingma berubah muram. Ia menyipitkan mata dan menatap Du Fei sejenak sebelum tersenyum dingin.
Du Fei juga tersenyum tipis, tetapi ia terlalu malas untuk mengatakan omong kosong lagi. Ia malah mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menekannya ke arah Ye Qingma. Ledakan. Mengikuti tindakan Du Fei, guntur 9 hari yang melonjak di langit meraung gila lagi, dan kemudian, gelombang guntur ilahi yang mengguncang bumi, membawa napas yang menghancurkan segalanya, meledak dengan keras ke arah Ye Qingma berada. Perisai roh naga. Melihat Du Fei menyerang lagi, wajah Ye Qingma menjadi gelap, tetapi saat ini ia tentu saja tidak berani lengah. Sebaliknya, energi sejati dalam tubuhnya melonjak dengan cepat, dan perisai yang terbuat dari sisik naga langsung muncul di hadapannya. Ledakan. Guntur surgawi yang dahsyat dari kesengsaraan surgawi mendarat tepat di perisai Qi, tetapi hanya setelah beberapa lusin serangan, perisai Qi itu langsung meledak. Akibat yang sangat dahsyat itu langsung membuat Ye Qingma terlempar puluhan meter, melemparkannya ke tanah dalam keadaan yang sangat memalukan. Du Fei, kau memaksaku melakukan ini. Kau memaksaku melakukan ini. Darah dan energi Ye Qingma bergejolak, dan hatinya dipenuhi amarah. Dia tidak bisa menerima bagaimana seekor semut pun dari masa itu bisa memaksanya sampai sejauh ini. Apa-apa kau siap menerima syaratku jika kau dan aku menjadi satu, maka aku pasti bisa menangani situasi ini untukmu. Kau tidak bisa melakukannya sendiri. Tepat saat Ye Qingma meraung dalam hatinya, sebuah suara yang agak menyeramkan perlahan muncul di benaknya. Orang menyebalkan, kalau kau berani macam-macam sekarang, percaya atau tidak, aku akan membasmimu. Ye Qingma melotot, mengulurkan tangan kanannya, dan mencekik lehernya dengan keras, meraung dalam hatinya. Hehehe, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Kalau kau menerimaku, kau masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan membasmi anak ini pun bukan hal yang mustahil. Tapi kalau kau menolakku, kau mati hari ini. Dan setelah kau mati, tubuhmu secara alami akan menjadi milikku. Ini bukan hal buruk bagiku. Suara itu terdengar lagi, tapi kali ini seperti baskom berisi air dingin yang dituangkan ke kepala Ye Qingma, membuatnya langsung tenang. Keringat dingin menetes di pelupuk mata Ye Qingma. Suara misterius di benaknya ini telah merasukinya saat ia menerima warisan Sekte Tianlong. Sosok misterius ini mengaku sebagai mantan pemimpin Sekte Tianlong, tetapi setelah kematiannya, sisa jiwanya masih tersisa di dalam warisan tersebut. Jika Ye Qingma setuju, membuka kesadarannya, dan secara aktif menyatu dengan sisa jiwa ini, maka ia akan menerima warisan Sekte Tianlong yang sesungguhnya. Konon, warisan sejati ini tak kalah kuatnya dengan warisan 4 sekte besar. Namun, dengan harga diri Ye Qingma, ia tak pernah mempertimbangkan hal seperti itu. Namun, tak disangka, kali ini, sepertinya ada yang salah. Tubuh Du Fei melayang di langit, menatap diam ke arah Ye Qingma di bawah, dan secara alami memperhatikan perubahan ekspresi di wajahnya. Memang ada yang salah, Tuan. Kalau saya tidak salah, seharusnya ada keberadaan lain di dalam tubuh Ye Qingma. Lagi pula, keberadaan ini tampaknya sangat kuat. Suara Xiao Bai tiba-tiba terngiang di benak Du Fei. Apakah makhluk lain juga memiliki roh bela diri? Du Fei sedikit mengernyit. Medan perang Jiushu begitu luas sehingga bahkan jika Ye Qingma mendapatkan roh bela diri, rasanya tidak berlebihan. Itu bukan roh bela diri. Aura semacam itu jauh lebih jahat dan lebih dingin daripada roh bela diri. Tapi apapun itu, jika menyatu dengan aura Ye Qingma, akan sangat merepotkan. Tuan, jangan menunggu lebih lama lagi, kata Xiao Bai dengan suara tergesa-gesa. Benar sekali, Du Fei mengangguk, lalu tanpa ragu, dia mengangkat tangannya lagi, dan tiba-tiba 9 guntur di langit jatuh lagi ke arah Ye Qingma. Ledakan, guntur yang menggelegar di langit kembali bergemuruh, dan melihat pemandangan ini, pupil mata Ye Qingma mengecil tajam, dan secercah keputusasaan melintas di matanya. Ia langsung mengerti bahwa kali ini, ia pasti takkan mampu menghentikan gerakan ini. Pada saat ini, kebenciannya terhadap Du Fei pun langsung melonjak ke tingkat yang tak terlukiskan. Semut ini, Ye Qingma menggertakkan giginya, aku janji. Tapi kau harus membasmi orang ini untukku. Mendengar persetujuan Ye Qingma, pria misterius itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, kau terlalu lambat menyetujui kali ini. Aku tidak bisa membasminya untuk saat ini. Tapi jangan khawatir, medan perang Jiushu sangat kecil. Denganku di sini, kau pasti bisa membasminya. Hari ini, aku akan membawamu pergi. Ketika kau dan aku benar-benar menyatu, itulah hari kematian Du Fei. Ledakan. Pada saat ini, seluruh tubuh Ye Qingma bergetar hebat, dan tiba-tiba warna hitam aneh muncul di matanya. Saat berikutnya, aura yang sangat kuat tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Napasnya memburu, Ye Qingma meraung marah dan mengayunkan tangan kanannya dengan keras.
Sebuah cakar naga langsung terbentuk di depannya, dan seperti meteorit, cakar itu menghantam ke depan dengan ganas. Ledakan, cakar nagaki dan guntur ilahi kesengsaraan surgawi saling bertabrakan dengan keras. Tiba-tiba, hembusan angin yang sangat kencang menyapu udara. Namun, kali ini, Ye Qingma tidak langsung kalah seperti sebelumnya. Sebaliknya, tubuhnya sedikit bergoyang dan ia berdiri kokoh di tempatnya. Melihat Ye Qingma benar-benar melakukan gerakan ini secara langsung, banyak orang di lapangan kembali terkejut. Tahukah Anda, kekuatan yang ditunjukkan Du Fei saat ini sudah sangat kuat, dan fakta bahwa Ye Qingma masih bisa memegang kartu truf seperti itu dalam situasi putus asa seperti itu sungguh di luar dugaan semua orang. Konon, Ye Qingma ini berasal dari Jun Wuzong dari dinasti Daan, dan Du Fei ini juga tampaknya berasal dari keluarga di dinasti Daan. Namun, dibandingkan dengan Jun Wuzong, keluarga itu benar-benar terlalu kecil. Seorang pria yang berdiri di belakang Bai Wei tiba-tiba berbicara perlahan. Oh, dinasti Daan sepertinya sangat hebat. Dinasti sekecil itu ternyata bisa melahirkan dua tokoh seperti itu. Lumayan, jika kedua orang ini bersatu, mungkin dinasti Daan akan menjadi negara adikuasa. Sayang sekali hubungan mereka seperti air dan api. Bai Wei tampak tertegun sejenak, lalu berkata dengan sedikit penyesalan. Mendengar ini, orang-orang yang berdiri di belakangnya mengangguk. Terlepas dari status Ye Qingma sebagai salah satu dari 9 penguasa wilayah barat, atau kehebatan tempur yang ditunjukkan Du Fei saat itu, jika keduanya bersedia bergabung, mereka memang bisa berkembang pesat di medan perang 9 provinsi. Sayangnya, pemandangan di depan mereka terus menunjukkan betapa kecil kemungkinannya hal ini. Itu cukup menarik. Sementara seluruh kerumunan tercengang oleh lonjakan kekuatan Ye Qingma yang tiba-tiba, Du Fei mengangguk dengan tenang. Ia kini mengerti bahwa kemungkinan besar kekuatan misterius dalam diri Ye Qingma lah yang membantunya jika tidak, ia tidak akan memiliki kartu truf seperti itu. Energi sejati yang melonjak bagaikan gelombang pasang, menyebar ke seluruh tubuh Ye Qingma. Namun, energi sejatinya kini mengandung energi hitam aneh, yang tampak sangat jahat. Du Fei, kau tidak menginginkan nyawaku, ayo ambil. Ye Qingma menatap Du Fei, sudut mulutnya melengkung dan mencibir dingin. Meskipun belum sepenuhnya menyatu dengan jiwa yang tersisa di tubuhnya, saat ini Ye Qingma dengan jelas merasakan bahwa kekuatan di tubuhnya telah melonjak secara aneh ke level master seni bela diri puncak tingkat 6. Dengan tingkat kekuatan seperti itu, bahkan jika Du Fei dapat mengendalikan guntur surgawi dan ingin membasminya, itu hanyalah khayalan. Du Fei menyipitkan matanya sedikit, dan pada saat ini dia harus mengakui bahwa setelah peningkatan kekuatan yang tiba-tiba, kekuatan Ye Qingma benar-benar meningkat pesat. Tuan, seranglah dengan segenap kekuatanmu. Jika kau terus menunggu, aku khawatir tubuhmu tidak akan mampu menahan hantaman guntur surgawi. Ketika Du Fei menyipitkan matanya, suara Xiao Bai terdengar lirih. Yah, satu pukulan akan menentukan hasilnya. Du Fei mengangguk pelan. Harga yang harus ia bayar untuk mengendalikan guntur surgawi sangatlah tinggi. Ia benar-benar tidak punya waktu untuk terus bergulat dengan orang ini. Tidak peduli bagaimana kau mencari bantuan luar, aku akan mengambil nyawamu hari ini. Wajah Du Fei tampak acuh tak acuh. Ia tiba-tiba menyatukan kedua tangannya dengan cepat dan dengan lembut menarik petir yang menutupi tangan kanannya. Akhirnya, sebuah tombak petir terbentuk, yang terus menyambar di udara. Pergi. Pada saat tombak petir itu terbentuk, Du Fei mengayunkan tangan kanannya dengan keras, dan tombak petir di tangannya segera terlempar dari tangannya, membawa petir ke seluruh langit, dan menutupi tempat Ye Qingma berada seperti kekuatan yang luar biasa. Dor, dor, dor. Menghadapi serangan Du Fei, Ye Qingma langsung mengaktifkan energi sejatinya, dan mengayunkan tangannya dengan liar, dan serangkaian serangan ganas berkelebat, dan dia benar-benar berhasil menahan semua serangan Du Fei. Ledakan, Ye Qingma menghancurkan tombak petir yang dilemparkan Du Fei menjadi bubuk, dan kesombongan di wajahnya hampir tidak tersembunyi. Haha, Du Fei, aku penasaran bagaimana semut sepertimu bisa membasmiku. Tapi jangan terlalu sombong. Kamu beruntung kali ini, tapi lain kali kita bertemu, aku tidak akan memberimu kesempatan kedua. Saat suara itu jatuh, tanpa ragu, Ye Qingma menghentakkan kakinya ke udara, dan sosoknya tiba-tiba melesat keluar dari alun-alun bagai aliran cahaya. Hanya dalam sekejap mata, ia menghilang. Orang ini, melihat adegan ini, Du Fei tidak mengejarnya, tetapi tatapannya justru menjadi serius. Cara ini sudah menjadi pilihan terakhirnya. Jika cara ini tidak bisa membasmi Ye Qingma, maka bahkan jika ia menggunakan cara lain, kemungkinan besar cara itu tidak akan efektif. Orang ini benar-benar merepotkan. Tampaknya apapun yang terjadi, kali ini,
aku harus mendapatkan warisan salah satu dari 4 sekte kerajaan besar. Saat Ye Qingma melarikan diri, suasana di lapangan perlahan-lahan mulai mereda, dan awan tebal di langit perlahan menghilang. Guntur 9 hari yang mengerikan itu pun perlahan menghilang. Meski begitu, saat semua orang di lapangan menatap sosok itu, ketakutan yang mendalam terpancar di mata mereka. Mereka semua tahu bahwa begitu kejadian hari ini terbongkar, nama Du Fei akan menggemparkan wilayah barat laut medan perang Jiushu. Sejak saat itu, meskipun Du Fei tidak mau mengakuinya, ia telah menjadi salah satu dari 9 penguasa wilayah barat. Dengan kata lain, setelah kemunculan Du Fei, para penguasa wilayah barat lainnya pun terpuruk. Reputasi Du Fei bahkan bisa meroket, menjadi sosok yang sebanding dengan kekuatan super. Menghadapi begitu banyak tatapan kagum, Du Fei tidak merasakan apa-apa. Tubuhnya sedikit gemetar, dan ia perlahan mendarat di tanah. Menggunakan kekuatan mental untuk mengendalikan guntur kesengsaraan ilahi adalah tindakan yang sangat berbahaya. Satu kesalahan saja dapat menyebabkan kehancuran total. Untungnya, guntur kesengsaraan ilahi telah dipelihara oleh kekuatan mental Du Fei sejak lama, memungkinkannya untuk mengendalikannya dengan sukses hingga sekarang. Meski begitu, mengingatnya sekarang, bahkan dengan temperamennya, Du Fei berkeringat dingin. Dalam situasi sekarang, jika seseorang tidak berhati-hati, orang pertama yang akan terbasmi oleh guntur 9 hari itu pastilah saya. Terlebih lagi, kali ini ia menghabiskan guntur surgawi bencana surgawi yang telah lama ia pelihara, yang setara dengan kehilangan kartu truf yang kuat. Kecuali ia memiliki kesempatan untuk menyempurnakan lebih banyak guntur surgawi bencana surgawi di masa depan, akan sulit bagi Du Fei untuk memiliki kesempatan mengendalikan guntur surgawi bencana surgawi seperti ini lagi. Namun, meskipun kehilangan senjata sekuat itu, guncangan yang ditimbulkannya cukup signifikan. Setidaknya saat ini, tidak ada seorang pun di lapangan yang berani menyerang Du Fei lagi. Tak lama kemudian, pertempuran di sisi lain pun berakhir. Di luar dugaan semua orang, Ming Shen dari dinasti Netherworld tampaknya telah mewarisi warisan sekte yang sangat tinggi di antara 99 sekte pelindung, sehingga kekuatannya meroket hingga ke tingkat master bela diri tingkat tinggi tingkat 6. Bersama para ahli dinasti Netherworld lainnya, ia nyaris tak mampu memegang token itu. Setelah mengetahui situasi Du Fei, ketiga penguasa lainnya, meskipun kesal, pergi dengan geram. Lagi pula, dua penguasa lainnya bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Ming Shen sulit dihadapi, dan Du Fei bahkan lebih merepotkan. Jadi, daripada terus bertengkar dengan orang seperti itu, lebih baik pergi saja. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Suara Xiao Bei perlahan terdengar di hati Du Fei. Jelas, ia sangat mengkhawatirkan kondisi Du Fei saat ini. Cukup baik, Du Fei mengulurkan tangan dan menyentuh dadanya. Ia baru saja menerima begitu banyak pukulan hingga cincin wuzongnya pun hancur. Jika bukan karena tubuhnya yang luar biasa kuat, ia pasti sudah musnah seketika. Meski begitu, darah dan ki-nya masih mendidih, meskipun ia dengan paksa menekannya. Lagi pula, jika ia menunjukkan sedikit saja rasa malu saat ini, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Lagi pula, semua orang menginginkan warisan dari 4 klan kerajaan besar. Suasana di lapangan menjadi semakin aneh seiring berakhirnya lingkaran pertempuran. Saat semuanya tampak tenang, mata semua orang dipenuhi warna-warni. Haha, Saudara Du Fei dan Saudara Ming Shen, kalian berdua memang berbakat. Sepertinya di antara 9 penguasa wilayah barat di masa depan, kalian berdua pasti akan memiliki gelar. Bai Wei, yang pertama bereaksi, tiba-tiba tersenyum tipis, lalu berkata dengan ringan. Mendengar ini, Ming Shen hanya mencibir dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Di sisi lain, Du Fei tersenyum dan berkata dengan tenang, Saudara Ming Shen lah yang benar-benar hebat. Saya hanya mengandalkan beberapa trik yang tidak biasa. Tapi bagaimanapun juga, saya tetap ingin berterima kasih kepada Saudara Bai Wei dan Saudara Yin Yan. Meskipun kedua overlord ini belum menyerang barusan, rasa takut 7 overlord lainnya terhadap mereka sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka jelas bukan orang biasa. Jika mereka menyerang dalam situasi seperti itu, mungkin akulah yang akan melarikan diri dengan malu hari ini. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, Du Fei tidak berani terlalu mengabaikan kedua orang ini. Lagi pula, ia sudah memiliki banyak musuh di medan perang Jiushu. Akan lebih baik jika ia bisa menghindarinya dan tidak mudah menyinggung siapapun. Di dunia ini, hanya ada orang kuat, tidak ada metode yang tidak lazim. Selama kau bisa menang, itu kemampuanmu. Bai Wei menggelengkan kepalanya perlahan dan berbicara dengan ringan. Yin Yan di sisi lain tersenyum tipis, menatap Du Fei sejenak,
lalu berkata perlahan, jika aku tidak masih ingin mendapatkan warisan dari 4 sekte Raja Agung, mungkin aku juga tidak akan mampu menahan diri untuk tidak bertarung denganmu. Haha, kalau saudara Yin Yan tertarik, aku selalu di sini untuk menemanimu. Tapi seperti kata saudara Yin Yan, sekarang bukan waktu yang tepat untuk bertindak, kata Du Fei ringan. Saat ini, ia tidak terlalu takut pada salah satu dari 9 penguasa wilayah barat ini. Haha, saudara Yin Yan dikenal sebagai guru terbaik di antara 9 penguasa di wilayah barat kita. Reputasinya cukup hebat, namun, jika dia bertarung dengan penguasa baru kita, hasilnya akan sangat menarik. Bagaimana kalau begini, kapanpun kalian berdua ingin bertarung, bagaimana kalau aku, Bai Wei, ikut bertarung, kata Bai Wei sambil tersenyum. Yin Yan tersenyum dingin dan melirik Bai Wei dengan acuh tak acuh, tanpa berkomentar atau menyangkal. Tuan terbaik di antara 9 penguasa wilayah barat, Du Fei sedikit terkejut. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa Yin Yan bukan orang biasa, dia tidak pernah menyangka dia bisa sekuat itu. Saudara Du Fei, jangan terintimidasi olehnya. Bahkan 9 penguasa wilayah barat hanyalah semut di mata sebagian orang. Ngomong-ngomong, kami para penguasa bukanlah pemimpin wilayah barat yang sebenarnya. Yang paling kuat di wilayah barat adalah 4 kekuatan super, atau 4 penguasa wilayah barat. Yin Yan mengerucutkan bibirnya dan berbicara perlahan. 4 penguasa wilayah barat, Du Fei sedikit mengernyit. Di wilayah barat kita, ada 4 kekuatan super, dan para pemimpin keempat kekuatan super itu konon memiliki kekuatan yang mampu memengaruhi ranah seni bela diri tingkat 5. Dan keempat orang itu disebut 4 penguasa wilayah barat. Tentu saja, ngomong-ngomong, izinkan aku memberitahumu bahwa pemimpin dinasti kiamat yang disebutkan Chen Shen tadi adalah salah satu dari 4 penguasa wilayah barat. Yin Yan melirik Du Fei sambil tersenyum dan berbicara perlahan. Pupil mata Du Fei sedikit mengecil, dan setelah beberapa saat, dia berkata perlahan, tidak mungkin ada sosok yang lebih kuat di atas keempat tiran ini, kan? Sementara itu, Bai Wei tersenyum dan berkata dengan tenang, sejauh menyangkut wilayah barat kita, 4 penguasa tertinggi berada di puncak kekuasaan. Aku membayangkan struktur kekuasaan 3 wilayah lainnya serupa. Tentu saja, mereka hanyalah individu-individu kuat yang tampak di permukaan. Di medan perang 9 provinsi, selalu ada beberapa individu kuat yang terbiasa menyembunyikan kekuatan mereka, hanya menunjukkan potensi penuh mereka ketika mereka menantang peringkat 9 provinsi. Individu-individu inilah yang seringkali paling sulit dihadapi. Pada titik ini, Bai Wei tersenyum misterius, menatap Du Fei dalam-dalam, lalu berkata lembut, dan menurutku, saudara Du Fei, kamu termasuk tipe orang yang terakhir. Haha, saudara Bai Wei, kamu terlalu sopan. Menurutku, saudara Bai Wei juga tak terduga. Du Fei mengangkat bahu dan berkata ringan. Lalu, tatapan mereka bertemu sejenak di udara sebelum akhirnya mereka berdua mengalihkan pandangan. Kau tahu, di tempat seperti medan perang Kyushu, tidak ada teman atau musuh sejati, tetapi dalam skala yang lebih besar, setiap orang adalah musuh bagi diri mereka sendiri. Karena itu, situasi seperti ini di mana mereka saling bersimpati biasanya dihindari. Namun, berhadapan langsung dengan sosok yang begitu sulit dipahami memang menguntungkan Du Fei. Setidaknya, ia sudah samar-samar menduga bahwa medan perang Jiushu terbagi menjadi 4 wilayah timur, barat, selatan, dan utara. Di setiap wilayah, para pendekar tingkat 6 puncak pada dasarnya adalah yang paling kuat. Tingkat kekuatan ini pada dasarnya mewakili level tertinggi perang Jiushu. Untuk benar-benar memasuki istana Jiushu dan mencapai tingkat kesuksesan tertentu di peringkat Jiushu, seseorang mungkin membutuhkan setidaknya kekuatan seorang pendekar tingkat 6 puncak. Skala perang Kyushu dan kekuatan para prajuritnya sungguh di luar imajinasi kebanyakan orang. Para jenius yang dipuja sebagai sosok langka yang hanya muncul sekali dalam seabad dalam sekte dan dinasti biasa kemungkinan besar hanya akan dianggap sebagai orang biasa di medan perang Kyushu. Hanya mereka yang benar-benar luar biasa kuat yang mampu menonjol di tempat seperti itu. Melihat ekspresi aneh Du Fei, Bai Wei tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia perlahan berbalik dan tatapannya tertuju pada 4 pintu batu kuno di tengah alun-alun. Kemudian, tatapan yang sangat berapi-api melintas di matanya. Melihat pemandangan ini, Yin Yan dan Ming Shen perlahan berbalik dan pandangan mereka tertuju ke tengah alun-alun. Haha, pertarungan sudah berakhir, saatnya menuai hasilnya. Bai Wei tersenyum, lalu membalikkan telapak tangannya. Potongan giok berbentuk bulan sabit muncul kembali di telapak tangannya. Dengan stimulasi energi sejatinya, aura yang sangat misterius perlahan menyebar dari potongan giok tersebut. Saat aura di dalam kepingan giok itu menyebar,
Sesaat kemudian, seberkas cahaya redup melesat keluar dan mendarat tepat di pintu batu dengan ukiran berbentuk bulan sabit di antara keempat pintu batu tersebut. Kemudian, pintu batu itu tiba-tiba bergetar sedikit, lalu, setelah serangkaian tatapan yang sangat panas, perlahan-lahan pintu itu bergeser terbuka ke kedua sisi. Tertawa, banyak orang terkesiap melihat pemandangan ini, tatapan mereka langsung membara karena kegembiraan. Tahukah Anda, di balik pintu ini tersimpan warisan salah satu dari 4 klan kerajaan paling misterius dan berkuasa di rerun dewa kuno ini. Orang normal manapun pasti akan sangat gembira. Semuanya, bagaimana kalau kita bertindak bersama? Bai Wei menatap pintu miliknya sejenak, lalu tersenyum tipis. Mendengar ini, Du Fei, Ming Shen, dan Yin Yan saling berpandangan, lalu mengeluarkan token di tangan mereka dan mengaktifkannya sejenak. Kemudian mereka melihat 3 pintu batu yang tersisa perlahan terbuka di kedua sisi. Di alun-alun, 4 pintu batu terbuka sedikit, dan cahaya dari dalam memancar keluar, membuat mata orang-orang memerah. Melihat pemandangan ini, mata banyak orang langsung menjadi sangat serakah, bahkan napas mereka pun terasa berat. Jelas, banyak orang sedang bergulat antara akal sehat dan keserakahan. Ini kesempatan terakhir. Tiba-tiba, seseorang meraung keras, lalu puluhan sosok bergegas menuju ke 4 pintu seperti orang gila. Jelas, masih banyak orang yang tak mampu menahan keserakahannya. Dor, dor, dor. Namun, ketika sosok-sosok ini hendak menyerbu gerbang batu, tubuh mereka tiba-tiba bergetar hebat, lalu tiba-tiba meledak menjadi bola busa darah. Adegan ini membuat aroma darah di lapangan langsung menjadi sangat kuat, dan wajah mereka yang siap bergerak pun menjadi sangat pucat saat itu juga. Di bawah tatapan putus asa orang-orang ini, keempat orang yang memegang token itu bergerak sedikit dan segera bergegas menuju pintu batu milik mereka. Ketika sosok mereka masuk, pintu itu akhirnya perlahan tertutup kembali. Sebelum Du Fei muncul, sebuah istana yang terbuat dari batu giok putih muncul. Istana itu begitu besar sehingga siapapun yang berdiri di depannya merasa sekecil semut. Dari sudut pandang Du Fei, ia tak mampu memahami keagungannya. Namun, aura kuno yang luar biasa itu masih membangkitkan gelombang emosi dalam dirinya. Di kaki Du Fei terdapat sebuah tangga panjang, dan di ujung tangga tersebut terdapat pintu masuk istana. Namun, setelah matanya tertuju pada pintu istana, ia tidak dapat melihat apapun dengan jelas, dan hal itu terasa sangat misterius. Apakah ini rerun dewa salah satu dari 4 klan kerajaan besar? Du Fei menatap pemandangan di depannya sejenak, lalu ia menghela napas perlahan dan bergumam. Meski begitu, ia masih sangat terkejut. Berdengung. Saat Du Fei bergumam sendiri, cahaya kemasan tiba-tiba memancar dari sebuah prasasti batu di depan kuil. Kemudian, 3 karakter besar dengan aura yang sangat aneh perlahan muncul di hadapan Du Fei. Hancurkan Sekte Yun. Du Fei menatap ketiga karakter yang sangat kuno itu sejenak, lalu sedikit mengerutkan kening dan bergumam. Sekte Miyun, apakah ini salah satu dari apa yang disebut 4 sekte besar? Saat Du Fei merenung sejenak, karakter-karakter kuno yang bersinar dengan cahaya keemasan muncul di prasasti batu satu demi satu. Baik seni bela diri maupun alkimia sama-sama menentang takdir. Seperti kata pepatah, mengikuti kehendak alam akan membawamu pada hal-hal biasa, sementara melawannya akan membawamu pada kekuatan. Namun, orang yang kuat sangat bergantung pada keberuntungan sepanjang hidup mereka. Setiap jenius dengan bakat tak tertandingi tak akan bisa hidup tanpa kata keberuntungan. Namun, jika keberuntungan mereka hancur, akankah yang kuat tetap kuat? Jika seseorang dapat menghancurkan keberuntungan orang lain, akankah ia menjadi tak terkalahkan? Orang tua ini tak mampu memecahkan misteri ini seumur hidupnya. Du Fei menatap kata-kata emas itu sejenak sebelum perlahan menghela napas lega. Teks-teks kuno peninggalan Sekte Miyun ini cukup menarik. Teks-teks itu seolah menyamakan kultivasi seni bela diri dan alkimia, seolah-olah sedikit keberuntungan akan membuat seseorang menjadi kuat. Namun, menurut Sekte Miyun, jalan menuju kekuatan adalah dengan menentang kehendak surga. Ikutilah kemauan surga maka Anda akan beruntung, lawanlah kemauan surga maka Anda akan beruntung. Kedua poin ini tampaknya cukup bertentangan, tetapi tampaknya memiliki beberapa kesamaan. Setelah merenung sejenak, Du Fei menggelengkan kepala dan menepis pikiran itu. Hal-hal yang dibahas oleh Sekte Miyun terlalu mendalam dan rumit. Hanya mereka yang memiliki kemampuan kultivasi luar biasa yang tertarik mempelajarinya. Jika ia terjebak dalam masalah ini, itu tidak akan bermanfaat. Du Fei tersenyum dan ragu sejenak sebelum ia bergerak pelan dan perlahan menaiki tangga batu. Sesaat kemudian, prasasti batu itu mendarat di belakang Du Fei,
dan yang muncul di hadapannya adalah gerbang istana yang besar. Di dalam gerbang istana, semuanya masih samar, tetapi memberi orang perasaan yang sangat aneh, yakni, seolah-olah tidak ada bahaya di sini. Itu cukup menarik. Sekte Miyun ini bahkan tidak mempersiapkan ujian atau cobaan apapun. Sebaliknya, mereka berencana menyerahkan segalanya kepada mereka yang datang kemudian. Du Fei merenung sejenak sebelum tersenyum lembut. Lalu, tanpa ragu, ia sedikit meningkatkan energi sejatinya, melangkah ringan, dan berjalan masuk ke dalam toko. Saat memasuki aula, pandangan Du Fei sedikit kabur, dan ia segera melihat aula yang sangat luas di hadapannya. Di dalamnya, berbagai ukiran batu giok ditempatkan di mana-mana. Aroma obat samar tercium dari beberapa botol dan stoples. Di beberapa rak buku, gulungan-gulungan berkilauan dengan cahaya kemasan redup. Dilihat dari cahayanya, gulungan-gulungan itu jelas berisi teknik atau seni bela diri tingkat tinggi. Bahkan ada beberapa benda, yang dapat dikenali sebagai jimat, diletakkan begitu saja di lantai, menciptakan rasa takjub hanya dengan melihatnya. Bahkan Du Fei, dengan sikapnya yang tenang, tak kuasa menahan napas melihat pemandangan itu. Jika aula ini dipenuhi gunung pedang dan lautan api, atau jika ada jebakan seperti White Walkers dan Danu, Du Fei tak akan terkejut. Namun, tempat ini terlalu damai, seolah-olah ada pai yang jatuh dari langit dan mendarat di kepala seseorang, membuat orang merasa pusing dan linglung. Namun, menghadapi situasi yang begitu panas, Du Fei tidak bergerak. Setelah mengamati sekeliling, pandangannya akhirnya tertuju pada ujung aula. Dibandingkan dengan pemandangan di sekitarnya yang penuh dengan harta karun, ujung aula itu tampak biasa saja. Hanya ada lorong biasa, samar-samar, terlihat jelas bahwa ada sebuah ruangan batu di dalamnya, dan sepertinya ada sesuatu yang diletakkan di dalamnya. Tempat yang aneh. Melihat pemandangan ini, Du Fei tak kuasa menahan diri untuk bergumam lagi. Segala sesuatu di tempat ini benar-benar berbeda dari rerun dewa yang pernah ditemuinya sebelumnya, memberikan orang ilusi seolah berada dalam mimpi, dan perasaan ini harus dikatakan luar biasa. Saat ini, meskipun Du Fei memiliki temperamen seperti itu, ia hampir tak kuasa menahan diri untuk mengumpulkan semua harta karun di sekitarnya. Namun, ia masih agak tenang dan berhasil menahan dorongan ini. Cek, sekte ini sebenarnya bernama Sekte Miyun, kurasa namanya salah. Di tempat seperti ini, di mana harta karun ada di mana-mana, hanya orang-orang yang sangat beruntung yang bisa masuk, kan kurasa seharusnya disebut Sekte Tianyun. Tuan, kalau tidak salah, tidak ada batasan untuk harta karun ini di sini. Maukah kau kubantu mengumpulkan semuanya? Xiao Bei melompat keluar dari tubuh Du Fei, melihat sekeliling, dan berkata dengan sedikit terkejut. Tunggu sebentar, pikiran Du Fei tiba-tiba terguncang. Ia melambaikan tangannya dengan kasar lalu merenung, menurutmu, apa nama yang tepat untuknya? Sekte Tianyun, kata Xiao Bei. Sekte Tianyun, Sekte Miyun. Du Fei menggumamkan beberapa patah kata, lalu setelah beberapa saat ia perlahan menghela napas dan berbisik, mungkin aku sudah sedikit mengerti. Sebenarnya, semua yang ada di sini adalah ujian. Apa maksudmu? Tanya Xiao Bei sambil memiringkan kepalanya. Coba pikirkan, sejak zaman dahulu, tidak ada sekte yang memilih nama yang salah, apalagi nama yang benar-benar berlawanan, bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk salah. Namun, lihatlah semua yang ada di sekitar sini, mungkin hanya orang-orang yang sangat beruntung yang bisa menemukannya. Dengan kata lain, jika harta karun ini digunakan sembarangan di sini, maka orang yang melakukannya kemungkinan besar akan kehilangan warisan sejati Sekte Miyun. Karena warisan Sekte Miyun seharusnya menjadi cara untuk menghancurkan keberuntungan, bukan sesuatu seperti takdir. Jadi, jika tebakanku benar, bukan hanya benda-benda di sini tidak boleh disentuh, jangan pernah memikirkannya. Du Fei merenung sejenak sebelum berbicara perlahan. Memangnya ada hal seperti itu? Tapi Tuan, apa Tuan benar-benar tidak akan melakukannya? Saya sudah melihat beberapa hal. Jika Tuan berhasil, efektivitas tempur Tuan akan meningkat pesat, kata Xiao Bei dengan sedikit penyesalan. Tidak perlu. Yang terbaik di sini jelas warisan Sekte Miyun, bukan hal-hal sepele ini. Jangan biarkan hal-hal ini memengaruhi penilaian mentalmu. Du Fei menggelengkan kepalanya perlahan. Mendengar ini, Xiao Bei hanya bisa mengangguk sedikit. Setelah mengamati harta karun di sekitarnya sejenak, Du Fei melangkah ringan dan perlahan berjalan memasuki aula. Sepanjang jalan, sudut mata Du Fei terus berkedut. Alasannya sederhana, karena hal-hal yang muncul di sepanjang jalan semakin indah. Banyak hal yang cukup menarik, bahkan dengan penglihatan Du Fei sekalipun. Namun, saat ini, ia menahan semua keserakahannya. Setelah sekian lama, ujung lorong muncul di hadapan Du Fei.
Melihat lorong yang sangat biasa di depannya, Du Fei menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah masuk. Ledakan. Saat Du Fei melangkah masuk ke lorong, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari belakangnya, lalu muncullah pintu batu, yang langsung menghalangi jalan di belakangnya. Tergantung. Du Fei mengumpat dalam hati. Jelas sekali orang yang memasang mekanisme ini telah sepenuhnya menghalangi jalan mundur orang-orang. Jika tebakannya benar, bahkan jika dia menyesalinya sekarang dan ingin mengambil barang-barang itu, pada dasarnya itu mustahil. Dan jika tebakan saya benar, hanya ada dua hal yang akan muncul berikutnya. Sambil mengumpat dalam hati, Du Fei perlahan berjalan ke dalam ruang batu, dan kemudian ruang batu tertutup dengan radius hanya lebih dari 10 kaki muncul di depannya. Di kedua sisi ruang batu, terdapat dua kotak berukir giok. Di kotak sebelah kiri, hanya terdapat sebuah gulungan yang agak lapuk, sementara isi kotak sebelah kanan membuat mata Du Fei berkedut liar. Itu, seni bela diri tingkat Sein. Ramuan tingkat 3, dan juga, jimat Zenwu. Xiao Bai tersentak, dan jelas dia juga terkejut dengan pemandangan ini. Perbedaan isi kedua kotak giok itu begitu besar, sehingga pandangan seseorang hampir tanpa sadar tertuju pada kotak di sebelah kanan. Setelah menatap pemandangan ini sejenak, Du Fei perlahan menutup matanya, lalu perlahan membukanya lagi. Sungguh trik yang bagus. Jika tebakannya benar, gulungan lapuk di kotak sebelah kiri kemungkinan besar adalah warisan sekte keberuntungan penghancur. Tapi inti masalahnya adalah, benda di sebelah kanan terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Begitu bagusnya sehingga siapapun akan tergoda. Namun, sifat sebenarnya dari warisan sekte keberuntungan penghancur di sebelah kiri masih belum terungkap. Bahkan mungkin saja apa yang disebut warisan itu hanyalah gulungan kertas bekas. Melihat perbedaan sebesar itu di depan mata, saya rasa siapapun akan terguncang. Tuan, kalau tidak salah, tempat kedua kotak ini diletakkan adalah dua ruang yang terpisah. Jika Anda mendekati salah satunya, ruang tempat kotak lainnya berada kemungkinan besar akan langsung hancur. Dengan kata lain, Anda bisa memilih salah satunya. Xiao Bai kembali tenang setelah beberapa saat, lalu tersenyum pahit dan berkata, "Dengan kemampuanmu, adakah cara untuk mendapatkan keduanya?" tanya Du Fei setelah merenung sejenak. "Sepertinya kita hampir tidak bisa melakukannya, tapi kurasa agak aneh. Lagi pula, menurutmu, apa orang yang menciptakan mekanisme ini akan meninggalkan celah sebesar itu untuk kita manfaatkan?" Xiao Bai berpikir sejenak sebelum berbicara. Mendengar ini, alis Du Fei sedikit berkerut, dan ia kembali mengutuk anggota sekte penghancur dalam hati. Situasi ini bahkan lebih merepotkan daripada lautan api dan pedang sungguhan, karena jika salah pilih, ia bisa berakhir tanpa apa-apa. Lebih lanjut, jika gagal, hal-hal yang baru saja dilihatnya di belakangnya juga akan hilang, dan kemungkinan besar ia akan kembali dengan tangan kosong. Semua ini seolah memaksa orang untuk memilih kotak di sebelah kanan. Lagi pula, barang-barang di dalamnya terlalu berharga. Pada saat ini, dengan temperamen Du Fei, tatapannya menjadi tak terduga, tetapi setelah beberapa saat, ia menggertakkan gigi dan tatapannya jatuh pada kotak di sebelah kiri. Tatapan kontemplasi melintas di matanya. "Tuan, apa keputusan Anda? Saya khawatir Anda tidak punya banyak waktu untuk melanjutkan pilihan di sini." Xiao Bai menatap dua kotak di depannya dan berkata dengan nada agak serius. Mendengar ini, Du Fei menyipitkan mata dan menatap ke depan, lalu raut wajahnya semakin muram. Pada saat ini, retakan ruang mulai muncul di ruang batu kecil ini. Jelas, jika Du Fei terus berlama-lama di sini, bukan hanya ia tidak akan mendapatkan apa-apa, ia bahkan mungkin kehilangan nyawanya di sini. Setelah mengumpat orang yang mendirikan tempat ini sejenak, Du Fei menggertakkan giginya dan berkata dengan sedikit gertakan, berbagai pengaturan orang ini tidak lebih dari memaksa orang untuk memilih keuntungan yang dapat mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Dengan kata lain, ada kemungkinan besar bahwa benda yang tampaknya tidak penting ini adalah warisan dari sekte Miuyun mereka. Lagi pula, sesuai dengan motto sekte Miuyun, segala sesuatu harus melawan arus. Jika seseorang mengikuti kehendak langit dan aturan para pendahulu, ia mungkin memang akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Namun, jika seseorang ingin mewarisi warisan sekte Miuyun, kemungkinan besar ia harus bertekad untuk melawan arus. Oleh karena itu, jika seseorang benar-benar ingin mewarisi warisan sekte Miuyun, hal terbaik yang harus dilakukan adalah memilih hal yang tampaknya tidak berharga ini. Namun, meskipun begitu, Du Fei masih menunjukkan ekspresi kesulitan di wajahnya. Lagi pula, melepaskan keuntungan besar di depannya dan memilih sesuatu yang mendekati pertaruhan benar-benar terlalu berbahaya.
Karena Du Fei tahu betul, jika dia ingin menonjol dalam pertempuran Kyushu tempat berkumpulnya para jenius ini, dia tidak hanya perlu mengandalkan usahanya sendiri, tetapi juga warisan kuno itu, karena hal-hal ini pasti dapat membuat usaha seseorang mendapat imbalan 10 kali lipat. Kedua pilihan yang muncul di hadapan kita sebenarnya adalah dua jalan yang sepenuhnya berbeda. Ikuti saja alurnya dan rasakan manfaatnya. Meskipun tidak akan meningkatkan kekuatanmu secara signifikan, pasti akan memberikan manfaat nyata. Selama kamu berlatih dengan tekun, kamu akan mampu membuat perbedaan dalam perang Kyushu. Melawan takdir dan memilih berjudi, jika Anda kurang beruntung, Anda mungkin tidak mendapatkan apa-apa, dan perjalanan ke Rerun Dewa Kuno ini akan sia-sia. Namun, jika Anda sedikit lebih beruntung dan bisa mendapatkan warisan salah satu dari 4 klan kerajaan besar, maka keuntungannya sungguh tak terbayangkan. Lagi pula, warisan sebuah klan tidak dapat digantikan oleh beberapa metode mental sederhana, seni bela diri, dan jimat. Pada titik ini, Du Fei tidak lagi punya waktu untuk mencari harta karun lain dan merebut warisan di dalamnya. Oleh karena itu, dua pilihan di hadapannya dapat dikatakan menentukan lintasan pertumbuhannya di medan perang Kyushu ini. Kalau aku melangkah dengan hati-hati, mana mungkin ada yang istimewa. Aku, Du Fei, bisa sampai sejauh ini dengan mengandalkan lebih dari sekadar keberuntungan. Jika kita bertemu lagi, Ye Qingma pasti akan tumbuh ke tingkat yang tak terbayangkan. Kalau aku ingin mengalahkannya, aku harus mendapatkan warisan salah satu dari 4 klan kerajaan besar. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan lain. Ekspresi Du Fei berubah drastis. Akhirnya, ia menggertakkan giginya dan tanpa ragu, melangkah menuju tangan kirinya. Saat ia melangkah ke kiri, pemandangan yang ia bayangkan tak kunjung muncul. Mata Du Fei hanya menggelap, dan dunia di sekitarnya langsung berubah. Kemudian, ketika penglihatannya kembali normal, Du Fei merasa seolah-olah ia melayang di kehampaan. Pada saat ini, pupil mata Du Fei sedikit mengecil, lalu keringat dingin mengucur deras di sekujur tubuhnya. Tanpa diduga, kedua kotak di ruang batu itu palsu, dan pilihan kotak di sebelah kiri membuatnya terteleportasi ke tempat ini. Pada saat ini, Du Fei tiba-tiba menyadari bahwa harta karun yang dilihatnya di sepanjang jalan mungkin asli, tetapi saat ia mendekati harta karun itu, ia mungkin akan terteleportasi ke tempat lain. Dan jika tebakannya benar, diperkirakan hanya jalan yang ia pilih yang akan membawanya ke warisan sejati Sekte Myuyun. Jika ia memilih jalan lain, yang menantinya kemungkinan besar adalah akhir hidup atau mati. Dengan kata lain, dalam permainan judi yang penuh godaan ini, saya sebenarnya telah membuat taruhan yang tepat. Tepat ketika Du Fei diam-diam bersukacita, seluruh ruang gelap tiba-tiba berputar liar. Pada saat tertentu, sebuah pegunungan putih tiba-tiba muncul di hadapan Du Fei. Pegunungan ini seakan melompat keluar dari kehampaan. Dalam sekejap, pegunungan itu menutupi seluruh ruang. Ketika Du Fei bereaksi lagi, ia mendapati dirinya berdiri di atas tebing. Pikiran Du Fei bergerak sedikit, dan setelah mengamati sekelilingnya, pandangannya akhirnya tertuju pada sisi tebing yang berlawanan tempat ia berdiri. Di sana, ada sosok yang samar. Tepat saat Du Fei memperhatikan sosok ini, tiba-tiba, tekanan yang sangat mengerikan menyebar seperti kekuatan surgawi. Pada saat ini, energi sejati yang telah melilit tubuh Du Fei ditekan paksa ke dalam tubuhnya. Bahkan Xiao Bai pun gemetar, lalu tiba-tiba kembali ke tubuh Du Fei. Ini, tekanan dari seorang martial saint yang kuat. Seluruh tubuh Du Fei kaku, dan ia hampir tidak bisa mengalihkan pandangannya. Namun, suara kering itu masih terdengar pelan. Sosok ini hanya memiliki sedikit tekanan, yang membuatnya tak berdaya. Ini hanya bisa berarti bahwa kekuatan pemilik sosok ini begitu tinggi sehingga ia tak dapat membayangkannya. Guru, ini bukan sekadar tekanan dari seorang martial saint. Guru dari sosok ini mungkin lebih kuat dari seorang martial saint. Kalau tidak, bagaimana mungkin jejak kesadaran ilahi yang tertinggal di sini memiliki kekuatan seperti itu? Xiao Bai tampak gemetar sesaat sebelum berbicara dengan sedikit gemetar. Apa tekanan seperti ini hanya dipancarkan oleh jejak pikiran ilahi? Mendengar ini, sudut mata Du Fei berkedut hebat. Jika jejak pikiran ilahi bisa mencapai tingkat ini, lalu seberapa mengerikankah kekuatan pemilik pikiran ilahi ini? Tuan, gunakan Piltra TS. Suara Xiao Bai terdengar lagi. Mendengar ini, Du Fei segera memanggil energi Piltra TS untuk mengisi tubuhnya. Setelah beberapa saat, ia mampu menggunakan energi Piltra TS untuk mengisolasi tekanan kuat dan memulihkan diri. Xiao Bai, kamu baru saja mengatakan di atas Martial Saint, apakah ada yang lebih kuat dari Martial Saint? Du Fei menghela nafas perlahan sebelum berbisik. Tentu saja ada,
Tapi Tuan, kekuatanmu saat ini terlalu rendah, dan kau tidak memenuhi syarat untuk memahami hal-hal ini. Namun, jangan bicarakan hal-hal ini hari ini. Mari kita lihat apa yang ingin dilakukan oleh pemilik kesadaran ilahi itu. Jika orang ini berasal dari Sekte Keberuntungan Penghancur, maka warisan dari Sekte Keberuntungan Penghancur mungkin sangat mengerikan. Xiao Bai menghela napas dan berkata dengan suara terkonsentrasi. Du Fei mengangguk pelan ketika mendengar ini. Aura yang baru saja dirasakannya membuatnya mengerti betapa mengerikannya kekuatan orang ini. Sekilas, aura orang ini begitu mengerikan, yang semakin membuktikan bahwa warisan Sekte Miyun akan sangat mengerikan. Tapi pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya yang direncanakan orang ini? Apakah dia mencoba mewariskannya kepadaku? Atau... Haha, aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun, ternyata ada orang yang bisa mencapai titik ini. Tepat ketika pikiran Du Fei berkecamuk di benaknya, tiba-tiba terdengar tawa terbahak-bahak di kehampaan. Mendengar ini, Du Fei tiba-tiba mengangkat kepalanya dan pandangannya tertuju pada tebing di seberang. Pada saat ini, sosok yang awalnya samar menjadi lebih jelas. Du Fei menoleh dan samar-samar melihat sosok berjubah ungu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Orang ini berpenampilan biasa saja, tidak ada yang istimewa, tetapi ia memiliki temperamen yang tak terlukiskan. Sepertinya siapapun yang melihatnya tanpa sadar akan mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Jika temperamen seperti ini muncul pada seseorang yang sangat cantik, itu tidak akan mengejutkan. Namun, ketika muncul di sini, orang-orang akan merasa sedikit terkejut. Itu hanya bayangan sisa dari pikiran ilahi. Orang ini seharusnya tidak menimbulkan ancaman, suara Xiao Bai terdengar lagi. Jelas, ia kini lebih memahami lingkungan yang mereka hadapi. Aura orang ini sangat selaras dengan ruang di sekitarnya. Jelas, ruang ini dibangun olehnya. Jika tebakanku benar, kemungkinan besar orang ini adalah pemimpin Sekte Miyun. Haha, aku Naraku, juga dikenal sebagai penghancur. Pria berjubah ungu itu menatap Du Fei sejenak sebelum tersenyum lembut. Miyunzi, Naraku. Pupil mata Du Fei sedikit mengecil. Mendengar nama ini saja sudah membuat orang-orang mengerti bahwa orang ini pastilah penguasa Sekte Miyun. Faktanya, dialah yang meninggalkan kata-kata emas di luar rerundewa Sekte Miyun. Jika ini benar, berarti pilihannya memang tepat. Selama bertahun-tahun, banyak orang telah menerobos rerundewa Sekte Keberuntungan Penghancurku, tetapi hampir semua orang telah memilih jalan takdir. Hanya kau yang telah memilih jalan keberuntungan penghancur. Bagus sekali, karena mereka yang memilih jalan takdir hanya akan memiliki satu takdir, yaitu kematian. Lagi pula, Sekte Keberuntungan Penghancurku berada di sisi takdir yang berlawanan, kata Naraku sambil tersenyum yang membuat kulit kepala Du Fei mati rasa. Jelas, ia tidak peduli dengan reaksi apapun dari Du Fei. Menatap wajah orang ini, kulit kepala Du Fei merinding. Untungnya, ia membuat pilihan yang tepat, kalau tidak, ia mungkin sudah menjadi mayat saat ini. Lagi pula, di hadapan kekuatan kuno seperti itu, berapapun trik yang ia miliki, kemungkinan besar ia tidak akan bisa lolos dari kematian pada akhirnya. Du Fei, Junior, salam untuk senior Miyunzi. Du Fei ragu sejenak, lalu memberi hormat dengan tinjunya. Kau hebat, sangat hebat. Kau memiliki salah satu dari sedikit jiwa bela diri unik di dunia, dan kau juga memiliki benda-benda ajaib seperti Yuan dan langit dan bumi, dan teratai es, dan pola jiwa samsara di tubuhmu. Ini menunjukkan bahwa kau juga orang yang terlahir dengan peluang besar. Namun, dengan keberuntungan seperti itu, kau masih bisa memilih jalan kehancuran. Tekad ini di luar dugaanku. Naraku menyipitkan mata dan menatap Du Fei, dengan raut kekaguman di wajahnya. Mendengar ini, Du Fei menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan, kecuali Xiao Bai, semua yang kudapatkan adalah hasil perjuanganku sendiri. Setiap kali aku mendapatkannya, itu adalah situasi hidup atau mati. Kurasa aku tidak beruntung. Haha, gagasan tentang takdir itu ilusi. Meskipun Sekte Miyun kami menekankan untuk melawan kehendak langit, kami tidak menyangkal keberadaan takdir. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kau berhasil merebut harta karun seperti itu dalam situasi hidup atau mati. Inilah takdirmu. Kau tahu, banyak orang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menemukan harta karun seperti itu. Naraku berkata sambil tersenyum, jadi, aku bisa memberimu kesempatan lagi. Kau adalah orang dengan takdir yang agung. Jika kau memilih untuk mendapatkan warisan Sekte Miyun kami di sini, maka mulai sekarang, kau mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan takdir. Kau harus berpikir dengan hati-hati. Jika kau memilih untuk mundur di sini, aku tidak akan menyalahkanmu.
Aku juga akan memberimu beberapa hal lain, dan aku jamin bahwa hal-hal itu tidak kalah dengan warisan Sekte Miyunku. Bagaimana? Mata Du Fei berkedip sejenak, lalu ia berkata dengan tenang, "Senior, kau telah mencapai tingkatan seperti itu. Apakah kau sedang mengolah jalan penghancuran alam? Karena senior bisa mencapai titik ini dengan mengandalkan jalan kehancuran, berarti jalan kehancuran sebenarnya adalah bentuk takdir, kan? Kalau begitu, apa bedanya memilih jalan kehancuran dan memilih jalan lain? Kalau begitu, aku mungkin juga akan mengikuti jejak para pendahuluku dan menempuh jalan kehancuran. Apa salahnya?" Hahaha, anak kecil yang pintar. Naraku tertawa pelan, tetapi ekspresi wajahnya tak terlukiskan. Ia terus menatap Du Fei dengan tenang. Setelah beberapa saat, ia berkata perlahan, "Baiklah, karena ini pilihanmu sendiri, tak seorang pun bisa menghentikanmu. Sebagai hadiah untukmu, aku juga akan memberimu sesuatu agar kau memiliki kualifikasi untuk mendominasi medan perang Kyushu. Tentu saja, semua ini hanya akan terpenuhi setelah kau benar-benar memenuhi syarat." Mata Du Fei sedikit berkedut, lalu dia berkata dengan suara berat, "Apa maksudmu, senior?" "Apa maksudku?" Naraku tersenyum. "Kita, Sekte Miyun, semua mengikuti jalan yang menentang surga. Jika aku mewariskan warisan Sekte Miyun kepadamu tanpa syarat, bukankah itu melanggar prinsip ini? Tentu saja, aku tidak bilang aku tidak akan memberikannya padamu. Hanya saja, kalau kau ingin mendapatkan warisan itu, kau harus merebutnya sendiri." Sambil berbicara, Naraku menggerakkan telapak tangannya, dan tiba-tiba sebuah lempengan batu giok yang memancarkan cahaya ungu emas samar muncul di telapak tangannya, dan kekuatan jahat yang mematikan terus memancar dari lempengan batu giok itu. Namun, terlepas dari kekuatan luar biasa dari slip giok itu, Du Fei tersenyum kecut dan tidak bergerak. Lagi pula, bahkan jika makhluk sekuat ini hanya meninggalkan sedikit kesadaran ilahi, ia masih jauh dari mampu menghadapi mereka. Du Fei tidak tertarik dengan tugas tanpa pamrih seperti itu. Seolah bisa melihat depresi Du Fei, Naraku masih tersenyum lembut. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan setengah tersenyum, "Nak, kau tidak perlu terlihat begitu sedih. Aku tidak tertarik menindas anak-anak, jadi kau tidak perlu merebutnya dariku. Kau hanya perlu merebutnya dari tanganmu sendiri." Milikku. Mata Du Fei sedikit menyipit. Meskipun raut keraguan melintas di wajahnya, ia tetap mengangguk ke arah Naraku. Melihat tindakan Du Fei, Naraku mengangkat bahu, lalu menjentikkan telapak tangannya dengan ringan, dan slip giok di tangannya langsung terlepas dari tangannya dan melesat ke arah Du Fei. Kemudian, ia mengulurkan jarinya dan mengetuk ringan slip giok tersebut. Tiba-tiba, cahaya putih menyebar dan langsung menyelimuti slip giok tersebut. Tertawa, saat cahaya putih saling terkait, slip giok itu tiba-tiba mengembun menjadi sosok manusia dari udara tipis. Sosok itu memadat dengan cepat, dan ketika ia sepenuhnya muncul di dunia ini, penampilannya telah berubah menjadi Du Fei, tetapi wajahnya lebih tegas, dan aura di tubuhnya menjadi lebih berbahaya. "Ini hantumu sendiri, dan kekuatannya sama denganmu. Jika kau bisa mengalahkannya, kau bisa mendapatkan warisan Sekte Miyun. Tentu saja, kau juga akan menerima hadiah kecil dariku. Jika kau gagal, aku tak perlu memberitahumu hasilnya. Apakah kau bisa mewarisi warisan Sekte Miyunku tergantung pada kemampuanmu sendiri." Desir, saat sosok Naraku jatuh, secerca kekejaman melintas di wajah hantu yang muncul entah dari mana, lalu seberkas cahaya putih menyambar tubuhnya dalam sekejap, lalu sosoknya berubah menjadi bayangan sisa dan menerkam ke arah Du Fei. Benda langit es misterius. Melihat pemandangan ini, pupil mata Du Fei tiba-tiba mengecil. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Naraku melakukannya, sepertinya kekuatan hantu ini benar-benar setara dengan miliknya. Ledakan. Seketika pikiran Du Fei berkelebat, hantu itu sudah menerkam di depannya. Telapak tangan Du Fei tiba-tiba berubah menjadi tinju dan meninju. Tiba-tiba, dua tinju yang sangat kuat saling bertabrakan. Bang 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 bang. Suara ledakan energi sejati terdengar, dan tiba-tiba angin kencang menyebar ke segala arah. Jelas, dalam situasi ini, kekuatan kedua belah pihak secara aneh berimbang. Saat ini, Du Fei seperti sedang bertarung dengan dirinya sendiri di cermin. Kekuatan kedua belah pihak hampir sama. Akan sangat sulit untuk menentukan pemenangnya. Menarik. Datang lagi. Setelah mundur puluhan langkah di tanah, Du Fei menatap hantu di depannya yang tampak persis seperti dirinya. Ekspresi terkejut di wajahnya perlahan menghilang, digantikan oleh semangat juang yang membara. Tahukah Anda, meskipun Du Fei memiliki gambaran kasar tentang kekuatannya sendiri, ia tidak tahu seberapa jauh ia bisa bertarung. Dan kini, lawan dengan kekuatan yang sama dengannya muncul. Bagi Du Fei,
Itu seperti memiliki target sempurna lainnya untuk latihan bela diri. Ledakan. Dengan semangat juang yang membara, Du Fei menghentakkan kakinya dan melesat maju. Pada saat yang sama, hantu itu juga melesat. Detik berikutnya, kedua sosok itu berpapasan, dan tiba-tiba, gelombang energi dahsyat meletus dari benturan tinju dan tendangan bagai letusan gunung berapi. Ledakan. Kedua sosok itu kembali bersilangan. Kali ini, tangan Du Fei dengan cepat mengubah tandanya, dan tak lama kemudian, segel batu es raksasa muncul dalam sekejap. Dao Evil S. Segel 1 Yuan Evil S. Sambil berteriak keras, Du Fei menggenggam segel batu es sebesar bukit di tangannya, mengayunkannya bak kincir angin, lalu membantingnya ke depan dengan ganas. Hampir pada saat yang sama, hantu itu juga mengubah segel tangannya, dan kemudian segel batu es yang semakin kuat muncul seketika. Saat berikutnya, kedua segel batu es saling bertabrakan. Dong dong dong. Kekuatan dahsyat itu langsung merobek udara, membuat Du Fei gemetar. Segel batu es di tangannya langsung berubah menjadi bubuk, dan ia terlempar ke belakang karena sangat malu. Setelah mendarat, batu es itu menggores dua tanda sepanjang puluhan meter di tanah, dan Du Fei akhirnya berhenti. Hantu itu masih memasang ekspresi tegas di wajahnya. Meskipun segel batu es di tangannya telah menghilang, ia tidak merasakan apapun. Oh, nak, aku lupa memberitahumu bahwa meskipun hantu ini hampir persis sama denganmu, ada satu hal yang benar-benar berbeda darimu. Yaitu, dia tidak hanya tidak merasakan sakit, tetapi juga tidak memiliki fluktuasi emosi. Dengan kata lain, saat bertarung dengannya, tidak ada gunanya bermain trik. Selain itu, energi sejatinya tidak akan pernah berkurang sedikitpun. Sebaiknya kau perhatikan ini. Ketika Naraku melihat mereka berdua berpisah, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, mata Du Fei berkedut dan ia tak bisa menahan senyum pahit. Jelas Naraku ingin menipunya dengan mengangkat masalah ini sekarang. Apa yang disebut jalan ke orang pembawa sial dan jalan kehancuran dapat diringkas dalam satu kalimat di dunia ini, tidak ada yang gratis. Kita harus membayar harga untuk apa yang kita butuhkan. Mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma adalah takdir, bukan ke orang pembawa sial. Seolah melihat ketidakpuasan Du Fei, Naraku masih berbicara sambil tersenyum. Du Fei menghela napas perlahan, menggertakkan giginya, dan berkata, aku sudah mengalaminya sendiri. Tak perlu kau ceritakan padaku, senior. Haha, kalau begitu, lanjutkan saja. Naraku tersenyum lagi ketika mendengarnya, lalu berbicara dengan ringan. Ledakan. Saat suaranya jatuh, hantu itu bergerak lagi, dan kali ini langsung menerjang di depan Du Fei, dan kemudian tinju yang sangat tajam langsung jatuh ke arah dada Du Fei. Orang menyebalkan ini. Du Fei menggertakkan giginya dan langsung melancarkan jurus yang sama. Seketika, dua serangan tajam mendarat di dada lawan. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras, dan kedua sosok itu kembali bersilangan. Hampir bersamaan, kekuatan dahsyat langsung menyebar di tubuh Du Fei, dan rasa sakit yang luar biasa pun langsung menyebar. Engah. Setelah beberapa saat, wajah Du Fei akhirnya memucat, lalu tubuhnya gemetar dan seteguk darah muncrat keluar. Di sisi lain, meskipun hantu itu juga memuntahkan seteguk darah, ekspresinya tetap tidak berubah. Saat ini, ia menatap Du Fei dengan dingin, tatapannya begitu acuh tak acuh hingga terasa dingin. Melihat ekspresi di wajah hantu yang persis seperti dirinya, Du Fei kembali tersenyum kecut. Meskipun pertarungan seperti ini sangat menarik, jika terus berlanjut seperti ini, situasinya akan semakin merugikannya. Datang lagi. Du Fei menarik napas dalam-dalam, dan energi sejati dalam tubuhnya langsung melonjak keluar, lalu perasaan dingin langsung menyebar ke seluruh dunia. Evil S 10 arah. Bekukan dunia. Dao Evil S. Segel 1 Yuan Evil S. Dao Evil S. Naga kembar menelan Evil S. Dao Evil S. Platform teratai tripolar. Dao Evil S. S ekstrim menentang alam semesta. 10 arah Evil S Dao. Evil S menelan dunia. Saat segel tangan Du Fei berubah dengan cepat, sosok bayangan segel batu es, naga es, teratai es, badai es, dan Evil S tiba-tiba muncul, lalu mereka menyerbu ke arah hantu di seberang dengan kekuatan yang luar biasa. Hampir bersamaan, gerakan yang sama muncul di udara di atas sisi yang berlawanan, dan kemudian, dalam sekejap, seni bela diri itu meledak di udara. Bum bum bum. Sosok Du Fei mundur cepat lagi dalam ledakan angin kencang, dan kali ini, wajahnya menjadi lebih buruk. Orang menyebalkan ini, dia pakai trik yang sama kayak aku. Kalau kebuntuan ini terus berlanjut, aku khawatir pemenangnya nggak akan ketahuan, dan aku bakal mati kehabisan tenaga di sini.
Dengan kata lain, cara terbaik adalah menentukan hasilnya cuma dengan satu gerakan, gumam Du Fei setelah raut wajahnya berubah sejenak. Anak yang menarik, kau menyadarinya secepat ini. Naraku menyipitkan mata dan menatap sosok Du Fei, tersenyum lembut, lalu bergumam. Awalnya ia mengira Du Fei baru akan menyadarinya setelah sekian lama berjuang, tetapi ia tidak menyangka Du Fei akan menyadarinya secepat ini. Anak laki-laki yang menarik. Tepat ketika Du Fei membuat keputusan, hantu itu sepertinya menyadari sesuatu. Senyum sinis tiba-tiba muncul di wajahnya. Tiba-tiba, ia menginjak tanah dan tubuhnya langsung melayang di atas langit. Ledakan. Saat hantu itu melayang ke langit, tanda di tangannya berubah dengan cepat. Pada saat yang sama, awan gelap mulai bergulung di langit, dan kilatan petir terus berjadewa darinya. Orang ini, melihat pemandangan ini, mata Du Fei sedikit berkedut. Pria ini memang bayangannya. Dia bahkan bisa menggunakan trik seperti itu dengan sangat terampil. Saat mata Du Fei berkedut, telapak tangan biru muda akhirnya muncul perlahan dari awan di langit. Dalam sekejap mata, hantu di udara itu mencibir, lalu dengan ringan mengarahkan jarinya ke tempat Du Fei berada. Ledakan. Saat hantu itu bergerak, tangan kuno yang muncul di udara tiba-tiba membawa gelombang kekuatan yang mengerikan dan hampir merusak dan meledak ke arah Du Fei di bawah dengan kecepatan kilat. Sebelum telapak tangan kuno itu menyentuh tanah, jejak telapak tangan besar yang ukurannya hampir 100 kaki telah ditekan di tanah di sekitar Du Fei. 9 kaisar menyegel tangan surga. Wajah Du Fei berubah serius saat ia menatap seni bela diri yang familiar ini. Ia tahu betul kekuatan penuh jurusnya. Tanpa bantuan apapun, itu adalah jurus terkuatnya. Terlebih lagi, Du Fei mengerti bahwa bahkan jika jurus ini mengenainya, ia akan sangat rentan. Namun, saat ini, ia jelas tidak punya jalan keluar. Lagi pula, terus menunda-nunda tidak akan ada gunanya. Pukulan telak adalah satu-satunya cara untuk membebaskan diri. Jika seseorang dapat mengalahkan dirinya sendiri, maka apalagi yang tidak dapat dikalahkannya. Metode pil campuran, pola spiritual reinkarnasi. 10 arah jalan es Evil. Du Fei langsung mengerahkan energi sejati, kekuatan mental, dan energi pil teratai es yang melonjak. Pada saat ini, momentum Du Fei tiba-tiba melonjak liar. Pada akhirnya, ia benar-benar menembus penghalang level itu dan mencapai level master seni bela diri tingkat tinggi tingkat 6. Mencicit, mencicit, mencicit. Di langit di belakang Du Fei, saat ini juga terdapat awan tebal, dan awan-awan ini tampak lebih suram dan ganas dibandingkan awan yang dipanggil oleh hantu. Anak ini, naraku menatap sosok Du Fei, dan setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepala dan berkata, pil teratai es sebenarnya hanya digunakan untuk menggunakan benda-benda magis seperti metode pil peminjaman dan pola roh samsara. Hanya dengan cara inilah ia bisa digunakan. Seni bela diri binaraga memang dipraktikkan dengan sempurna. Namun, hanya dengan mengandalkan cara-cara ini, ia justru bisa mencapai tingkat yang begitu tinggi. Anak ini cukup menarik. 9 kaisar menyegel tangan surga. Saat sidik jari Du Fei berubah drastis, sebuah telapak tangan biru muda kuno muncul dari balik awan, lalu bergetar pelan. Dengan lambaian jari Du Fei, telapak tangan itu menghantam telapak tangan lain di udara. Kali ini, saat menggunakan tangan penyegel surga 9 kaisar, Du Fei telah mengumpulkan energi, kekuatan mental, dan energi sejati pil teratai es, lalu mengaktifkan seni bela diri ini. Meskipun ini pertama kalinya ia menggunakan metode seperti itu, Du Fei tahu bahwa jika ia hanya menggunakan energi sejati, ia akan kalah. Hanya dengan menggunakan metode yang belum pernah terjadi sebelumnya ini ia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dengan kata lain, gerakan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini bukan hanya gerakan terkuat Du Fei, tetapi juga gerakan terakhirnya. Benarkah itu seni bela diri Jiuji Tiandi milik orang tua itu, tapi orang tua itu terlalu pelit. Dia hanya mengajariku seni bela diri, tapi tidak memberitahuku cara menggunakannya. Naraku memandangi dua seni bela diri yang identik itu, matanya penuh geli. Anak ini sungguh menarik. Dia punya banyak harta, tapi dia tidak tahu cara menggunakannya. Jika dia mempelajari semuanya, seberapa jauh kekuatan tempurnya akan meningkat. Ini sungguh menarik. Ledakan. Saat Naraku menyipitkan matanya, dua seni bela diri yang identik akhirnya bertabrakan dengan keras di udara. Dalam sekejap, suara gemuruh menyebar, dan seluruh pegunungan tampak berguncang hebat pada saat itu. Pada saat terjadi benturan, ruang angkasa pun tampak bergetar hebat, lalu seluruh pegunungan runtuh. Namun, saat ini, Du Fei tampaknya tidak merasakan apa-apa tentang hal-hal ini. Ia hanya mengangkat kepalanya dan matanya tertuju pada tempat tabrakan di udara. Di sana,
kedua telapak tangan raksasa itu masih saling berhadapan. Merusak. Melihat pemandangan ini, Du Fei menarik napas dalam-dalam lalu mengepalkan tangannya erat-erat. Retakan. Saat ia bergerak, suara retakan halus tiba-tiba terdengar dari langit, membuat pupil Du Fei mengecil. Sesaat kemudian, kilatan kegembiraan menyebar di wajah Du Fei, karena benda yang hancur saat itu adalah tangan kuno yang dipanggil oleh hantu itu. Telapak tangan kuno yang dipanggil Du Fei tidak melambat sedikit pun pada saat ini, dan langsung menamparkan dengan keras ke arah tempat hantu itu berada di udara. Retakan. Pada saat hantu itu hendak bergerak, sebuah telapak tangan besar telah membungkusnya, dan kemudian, keduanya akhirnya perlahan berubah menjadi ketiadaan pada saat yang sama di udara. Jelas saja, setelah menggunakan semua kartu trufnya, pemenang akhirnya adalah Du Fei. Memanggil. Dengan kemenangan Du Fei, cahaya ungu tiba-tiba berkelebat di udara, dan akhirnya berubah menjadi slip giok dan jatuh ke tangan Du Fei. Ledakan. Saat Du Fei menerima slip giok itu, aliran informasi membanjiri pikirannya. Ia langsung duduk bersila, segera menutup matanya saat mencerna informasi yang begitu banyak. Aliran informasi terus mengalir deras di benak Du Fei. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum akhirnya berhenti total. Kemudian, 3 karakter besar berwarna ungu emas muncul di benak Du Fei. Teknik menghancurkan keberuntungan. Ada aura arogansi dalam 3 kata ini, seolah mampu menghancurkan apapun yang menghalangi jalan mereka. Di saat yang sama, aura bak kekuatan surga terpancar dari mereka. Ini warisan sekte penghancur, seni penghancur. Setelah beberapa saat, Du Fei, yang duduk bersila, perlahan membuka matanya. Cahaya aneh melintas di matanya. Isi dari rangkaian seni pembasmi takdir ini terlalu rumit. Bahkan dengan metode pewarisan ini, Du Fei tidak dapat memahami semuanya sekaligus. Saat ini, ia hanya dapat memahami sebagian kecil dari aliran informasi yang rumit ini. Sisanya, mungkin perlu ia pahami secara perlahan. Dia berdiri perlahan, dan setelah beberapa saat, Du Fei tiba-tiba mengangkat jarinya, lalu menunjuk ringan ke depan. Jari penghancur, tertawa. Saat Du Fei bergerak, cahaya hitam aneh tiba-tiba muncul, dan kemudian, dimanapun cahaya itu mencapai, retakan samar muncul di ruang angkasa. Namun demikian, Du Fei tidak merasakan fluktuasi yang hebat. Namun, jari yang tampaknya biasa ini mengandung kekuatan yang tampaknya lebih kuat daripada gerakan lain yang pernah digunakan Du Fei. Karena di masa lalu, tidak peduli gerakan apapun yang Du Fei gunakan dengan sekuat tenaga, dia tidak dapat menciptakan retakan di ruang angkasa. Sungguh seni bela diri yang mendominasi. Du Fei menyeringai, matanya berbinar. Ia bisa merasakan bahwa apa yang disebut jari kehancuran ini tidak mengandalkan kekuatannya yang luar biasa untuk merobek ruang, melainkan seolah-olah jari ini baru saja mendarat di titik paling rentan di ruang itu. Seolah-olah keberuntungan ruang ini telah merosot drastis saat jari ini diarahkan. Kekuatan terkecil, namun menimbulkan kerusakan terbesar. Apakah ini jalan kehancuran? Setelah merenung sejenak, Du Fei mulai menyadari kedalaman jalan kehancuran yang tak terduga. Keahlian bela diri semacam ini berada di luar imajinasinya, mencapai tingkat yang tak terduga. Haha, kau tak perlu terkejut. Jurus ini, jari kehancuran, hanyalah seni bela diri tingkat suci tingkat 3, dan merupakan jurus yang peringkatnya lebih rendah di antara semua jurus tingkat suci tingkat 3. Namun, bakatmu tidak lemah. Kau benar-benar bisa memahami jurus ini dalam sekejap. Sepertinya aku tidak salah memilih orang. Naraku menatap Du Fei, yang memasang ekspresi aneh di wajahnya, lalu tersenyum. Terima kasih, senior. Ekspresi Du Fei berubah serius, dan ia membungkuk kepada Naraku dari kejauhan. Saat ini, ia sudah tahu betapa mengerikan warisan Sekte Miyun yang telah ia peroleh. Haha, kau tak perlu terlalu berterima kasih padaku. Jalan kehancuran ini bukanlah sesuatu yang bisa dilalui orang biasa. Aku hanya bisa memberimu sedikit bantuan. Apa yang terjadi selanjutnya tergantung padamu. Naraku melambaikan tangannya dan berkata ringan, "Oh, aku hampir lupa. Aku juga berjanji akan memberimu beberapa keuntungan." Du Fei sedikit tertegun, tetapi ia menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, "Seni pembasmi takdir ini sudah sangat bermanfaat. Aku tidak berani meminta yang lain." Naraku tersenyum, seolah menyadari kehati-hatian Du Fei, lalu berkata perlahan, "Saat ini aku hanya memiliki sedikit pikiran ilahi, jadi aku tidak bisa memberikan manfaat substansial lainnya. Namun, kau memiliki banyak harta karun di tubuhmu, tetapi kau tidak dapat memanfaatkannya sepenuhnya. Mengenai hal ini, aku bisa sedikit membantumu. Kuharap kau dapat mempertimbangkannya dengan saksama. Kurasa ini akan sangat bermanfaat bagi kultivasimu. Juga,
Setelah aku pergi, aku akan mengirimmu kembali ke Rerundewa Sekte Miyun. Kurasa tidak ada yang baik di sana sekarang. Namun, aura Sekte Yanzong kuat di sana, jadi itu tempat yang bagus untuk berkultivasi. Jika kau bisa berkultivasi di sana selama setengah tahun, itu akan sangat bermanfaat bagimu. Begitu dia selesai berbicara, Naraku menjentikkan tangannya, dan kali ini sebuah slip giok biasa jatuh ke tangan Du Fei, dan kemudian sosoknya perlahan menghilang di udara. Saat sosok Naraku menghilang, ruang di sekitar Du Fei mulai berubah lagi. Tak lama kemudian, Du Fei muncul kembali di aula yang baru saja ia masuki hari itu, tetapi kali ini aula itu kosong. Tatapan Du Fei tidak tertuju pada bagian lain aula, melainkan pada tempat Naraku baru saja menghilang. Saat ini, tempat itu adalah singgasana di tengah aula. Jelas, tempat ini adalah tempat Naraku dulu duduk. Setelah menatap singgasana sejenak, Du Fei perlahan menggelengkan kepalanya. Ia tak pernah membayangkan perjalanan ke Rerundewa kuno akan memberinya keberuntungan seperti itu. Jari penghancur takdir saja memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Du Fei tak bisa membayangkan betapa kuatnya ia jika ia bisa menguasainya sepenuhnya. Mungkin pada saat itu, saya akan memiliki kekuatan untuk kembali ke dinasti Daan dan mengalahkan Jun Wuzong. Hari ini sungguh sesuatu yang dinantikan. Pria yang mengerikan. Sepertinya Naraku pastilah orang yang mengendalikan Sekte Miyun saat itu, dan salah satu dari 4 pemimpin besar dari ribuan sekte di Rerundewa kuno ini. Xiao Bai akhirnya muncul kembali, dan langsung mendesah. Du Fei tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Lagi pula, Naraku ini memang luar biasa. Hal ini terlihat dari seni penghancuran yang diberikannya. Kalau dipikir-pikir, orang ini sepertinya memberimu sesuatu yang lain, Tuan. Kita harus mempelajarinya dengan saksama. Xiao Bai tersenyum, lalu dengan lambaian tangan kecilnya, ia mengambil slip giok biasa di tangan Du Fei. Setelah kepala kecilnya menyentuhnya sejenak, wajah Xiao Bai tiba-tiba berubah. Kemudian, ia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Du Fei. Keterkejutan di matanya tak bisa disembunyikan. Guru, inilah metode sejati penggunaan pola spiritual samsara dan Yuan dan langit dan bumi. Bahkan metode sejati penggunaan tangan langit penyegel 9 kaisar. Apa? Mendengar ini, bahkan Du Fei, yang biasanya tenang, sedikit gemetar. Ia lalu mengambil slip giok itu dan dengan cepat meletakkannya di antara alisnya. Setelah sekian lama, sosok Du Fei perlahan kembali normal, dan di saat yang sama, raut kegembiraan perlahan muncul di wajahnya. Du Fei selalu bingung bagaimana cara menggunakan harta karun di tubuhnya. Meskipun ia dibimbing oleh Xiao Bai, orang ini terkadang tidak dapat diandalkan, sehingga Du Fei sering mengandalkan eksplorasinya sendiri untuk melewatinya. Namun, meskipun bimbingan Naraku hanya beberapa patah kata, itu seperti sendewa akhir bagi Du Fei, langsung menyelesaikan titik-titik rumit dalam kultivasinya sebelumnya. Meskipun butuh waktu untuk memilah dan berlatih secara mendalam sebelum Du Fei dapat sepenuhnya memahami dan mengintegrasikan semuanya, bagaimanapun juga, bagi Du Fei, ini 1000 kali lebih cepat daripada belajar sendiri. Sepertinya dalam 6 bulan ke depan, aku benar-benar harus berlatih dengan tekun dan kemudian memilah semua hal yang telah kupelajari selama bertahun-tahun. Gumam Du Fei akhirnya setelah menghela napas panjang. 6 bulan bukanlah waktu yang lama. Dan Du Fei juga percaya bahwa setelah 6 bulan berlatih, kekuatannya akan mencapai tingkat yang benar-benar baru. Saat itu, ia akan membuat seluruh medan perang Kyushu bergetar karenanya. Duduk bersila di tengah aula, Du Fei tidak sedang berlatih, melainkan sedang menopang dagunya dengan tangan seolah sedang tidur nyenyak. Selama bertahun-tahun, ia telah mengalami begitu banyak hal, dan memperoleh begitu banyak hal. Namun, di tengah kesibukan ini, ia tak pernah berhenti untuk merenungkan apa yang telah ia peroleh. Filter ATS, pola roh reinkarnasi, tangan surga penyegel 9 kaisar. Harta karun dan seni bela diri yang kuat ini perlahan muncul di benak Du Fei, lalu lenyap tak berbekas. Mungkin, langkah saya terlalu cepat selama bertahun-tahun, dan sekarang saatnya untuk berhenti sejenak dan menyelesaikan masalah. Selama 3 hari, Du Fei tetap dalam posisi kontemplatif ini, dagu di atas tangan. Ia tak hanya tidak berlatih, tetapi juga melupakan banyak hal yang selama ini ia khawatirkan. Sebaliknya, ia merasa lega. 3 hari ini bisa dibilang hari-hari paling santai yang ia lalui sejak keluarganya hancur. Selama 3 hari ini, ia tidak memikirkan apapun, melainkan membenamkan dirinya dalam ketenangan yang luar biasa, seolah-olah ia akhirnya memahami sesuatu. Panggilan. Dalam suasana damai ini, 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari keempat, Du Fei akhirnya meregangkan tubuhnya, merasa agak pulih.
Setelah duduk tegak dan berpikir sejenak, Du Fei bertepuk tangan dan berkata, Xiao Bai. Tuan, apa instruksi Anda? Xiao Bai melompat keluar dan berbicara dengan nada yang agak aneh. Biarkan aku masuk ke ruang latihan. Sekaranglah waktunya, kata Du Fei ringan. Mendengar ini, Xiao Bai mengangguk, dan kemudian dengan perubahan segel tangannya, tubuh roh Du Fei dengan cepat muncul di ruang pelatihan. Karena sudah lama tidak memasuki ruang kultivasi ini, area tempat bola raksasa itu berada telah berubah. Gua aslinya telah hilang, digantikan oleh paviliun yang tinggi. Dari paviliun ke segala arah, tampak hutan tak berujung yang membentang hingga cakrawala. Jelas bahwa seiring bertambahnya kekuatan Du Fei, meskipun ia belum menemukan fragmen sistem baru, ruang kultivasi tersebut telah diperbaiki sampai batas tertentu. Setelah mengamati ruangan dengan acuh tak acuh selama sesaat, Du Fei meregangkan tubuhnya dan mendarat di tebing di luar paviliun sesaat kemudian, lalu duduk bersila. Xiao Bai kini telah tumbuh seukuran orang biasa. Ia mengikuti Du Fei dari kejauhan tanpa banyak bicara. Jelas, ia mengerti bahwa ini adalah periode yang sangat penting bagi Du Fei. Du Fei, yang tengah duduk bersila, ragu-ragu sejenak, lalu sedikit mengubah segel di tangannya, dan akhirnya menepuk lautan kidantiannya dengan telapak tangannya. Engah, dengan satu tepukan telapak tangannya, Du Fei membuka mulutnya, dan pil teratai es yang telah dimurnikannya muncul di depan Du Fei lagi. Pil teratai es masih dipenuhi hawa dingin yang menusuk, pemandangan yang menakutkan. Namun, Du Fei hanya bisa merenungkan pil teratai es dalam diam. Setelah beberapa saat, ia mengembuskan napas perlahan dan bergumam, menurut senior Naraku, meskipun aku telah berhasil menyempurnakan pil teratai es, aku tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Untuk mengendalikannya sepenuhnya, aku khawatir aku perlu menemukan cara untuk mengintegrasikannya ke dalam Yuan dan Ku, menggabungkan keduanya menjadi satu. Baru setelah itu aku bisa menyempurnakan pil teratai es sepenuhnya. Namun, proses ini sangat panjang. Mungkin, aku membutuhkan kultivasi yang mendalam selama puluhan tahun untuk mencapainya. Namun, dengan ruang kultivasi yang ada, waktu ini bisa dipersingkat. Juga, tangan langit penyegel 9 kaisar memang ada hubungannya dengan pil teratai es ini. Sebelumnya, yang kugunakan hanyalah aspek permukaan dari tangan langit penyegel 9 kaisar. Baru setelah aku menyempurnakan pil teratai es, dan menggunakan tangan langit penyegel 9 kaisar, yang kupanggil bukan lagi sekadar tangan, melainkan hantu salah satu kaisar bela diri legendaris yang melampaui alam orang suci bela diri di zaman kuno. Lagi pula, jika aku bisa menemukan beberapa pil Yuan langit dan bumi lagi untuk disempurnakan, kaisar bela diri yang bisa kupanggil akan menjadi lebih kuat. Sepertinya kau sudah mencoba segala cara yang mungkin untuk menyempurnakan pil teratai es ini. Ekspresi Du Fei berubah tak terduga, dan setelah beberapa saat, ia perlahan menggelengkan kepalanya. Segera, ia mengulurkan jarinya dan meletakkan jari lainnya di antara kedua alisnya. Tiba-tiba, pola roh reinkarnasi perlahan muncul. Saya belum sepenuhnya menguasai tanda spiritual samsara ini. Jika saya dapat menyempurnakannya sepenuhnya, tanda spiritual samsara ini akan menjadi kekuatan spiritual saya, dan kekuatan spiritual saya akan menjadi kekuatan samsara. Sepertinya bukan tugas yang mudah untuk sepenuhnya mengintegrasikan dua kekuatan seni bela diri dan alkimia. Meskipun mendesah pelan, wajah Du Fei tetap tanpa ekspresi. Meskipun kedua tugas ini akan sangat sulit dilakukan, jika berhasil, bahkan dengan kekuatannya saat ini, Du Fei yakin efektivitas tempurnya akan meningkat drastis. Lebih lanjut, Du Fei sangat yakin bahwa jika ia dapat menyempurnakan pil teratai es dan pola spiritual samsara, keterampilan bela diri dan alkimianya pasti akan meningkat. Ayo kita mulai. Tanpa ragu, Du Fei perlahan menutup matanya, kekuatan mental dan energi sejatinya bekerja hampir bersamaan. Jelas, untuk menghemat waktu, ia akan memurnikan kedua harta itu secara bersamaan. Saat Du Fei berlatih secara sembunyi-sembunyi di rerun Dewa Sekte Miyun, medan perang Kyushu yang luas juga terjerumus ke dalam persaingan dan kekacauan yang luar biasa sengit. Dalam kekacauan ini, baik orang luar maupun penduduk asli medan perang Kyushu sepenuhnya tersapu ke dalamnya. Dalam kekacauan ini, bahkan orang biasa pun tak bisa lepas darinya. Di medan perang Jeushu, banyak harta karun perlahan-lahan ditemukan, dan beberapa ramuan, seni bela diri, keterampilan, dan bahkan jimat bela diri yang sangat berharga terus beredar. Namun, berapapun jumlah harta karun ini yang muncul, menghadapi arus orang di medan perang Jeushu, pasti tidak akan cukup untuk dibagikan. Oleh karena itu, setiap kali harta karun muncul, pasti akan ada serangkaian kompetisi. Berbagai kekuatan saling berperang memperebutkan harta karun ini,
dan beberapa aliansi yang awalnya rapuh runtuh dalam perebutan ini. Harta karun adalah dambaan setiap orang. Setiap orang yang memasuki medan perang 9 provinsi adalah sosok berbakat dalam dinasti atau sekte mereka sendiri. Ambisi mereka tak tertandingi oleh orang biasa. Dapat dikatakan bahwa setiap orang yang memasuki medan perang 9 provinsi ingin menonjol dari kerumunan, pada akhirnya menginjak mayat orang-orang yang tak terhitung jumlahnya untuk memasuki sekte mendalam 9 surga dan mencapai ketinggian yang tak terjangkau oleh orang biasa. Seperti yang dikatakan Du Fei, dalam situasi ini, usaha pribadi sangat penting untuk menjadi lebih kuat. Namun, mendapatkan harta karun ini dapat menuai hasil 10 atau 100 kali lipat. Oleh karena itu, terlepas dari kekuatan atau kelemahan, tidak ada yang rela melepaskan harta karun langka ini. Oleh karena itu, dalam situasi seperti itu, persaingan tidak dapat dilakukan. Dalam pertempuran antar kekuatan, seluruh pertempuran Jiushu bisa dikatakan telah berubah menjadi lautan darah dan mayat. Dalam barisan pembasmi hidup dan mati di langit dan bumi ini, semakin banyak orang kuat mulai muncul dan menjadi penguasa baru. Di antara orang-orang kuat ini, banyak di antaranya merupakan orang-orang dengan reputasi yang sangat kuat, sementara beberapa lainnya tiba-tiba muncul entah dari mana dan dapat dianggap sebagai sekelompok kuda hitam yang menarik perhatian. Pertarungan antara veteran yang tangguh dan pendatang baru yang sedang naik daun terjadi setiap hari. Ketika seseorang bangkit, yang lain jatuh. Ketika seseorang jatuh, yang lain datang untuk menantang lagi. Di tengah situasi kacau ini, semua orang seolah lupa bahwa 6 bulan lalu, ada seorang pria bernama Du Fei, yang ketenarannya menyebar ke seluruh wilayah barat medan perang Kyushu. Namun, setelah memasuki salah satu dari 4 rerundewa patriarkat besar di dalam rerundewa kuno, ia tak pernah terlihat lagi. Di mata banyak orang, Du Fei telah menjadi seperti salah satu kuda hitam perkasa yang cepat berlalu, lenyap begitu ia muncul. Sementara seluruh medan perang Kyushu menjadi sangat kacau, di sebuah aula di bagian terdalam rerundewa kuno, sesosok tubuh duduk bersila dan melayang di langit. Di kiri dan kanan sosok itu, terdapat pusaran hitam putih yang berputar perlahan. Saat pusaran itu berputar, vitalitas langit dan bumi di sekitarnya lenyap sepenuhnya, seolah pusaran hitam putih ini dapat mengubah segalanya menjadi ketiadaan. Di dalam pusaran itu, terdapat 2 kekuatan yang sangat berbeda. Bagian putih adalah napas vitalitas, sedangkan bagian hitam adalah napas kematian yang menyedihkan. Hidup dan mati, 2 kekuatan aneh yang mengendalikan siklus antara langit dan bumi bersatu membentuk kekuatan reinkarnasi yang tiada duanya. Siapapun yang jeli dapat melihat bahwa kekuatan reinkarnasi ini telah menyatu sepenuhnya dengan sosok yang melayang di udara, begitu erat sehingga mereka tak dapat dibedakan. Kekuatan reinkarnasi ini, yang dapat dengan mudah mengubah master bela diri tingkat menengah tingkat 6 manapun menjadi ketiadaan, tampaknya sama sekali tidak berpengaruh pada sosok ini. Panggilan. Saat sosok yang melayang itu mendesah pelan, energi samsara perlahan surut, membentuk tanda samsara di antara alisnya. Tanda itu kemudian perlahan menghilang. Namun, saat ini, energi samsara telah menyatu dengan kekuatan mental sosok itu, mengintensifkannya hingga ekstrim. Orang yang berkultivasi di udara tak lain adalah Du Fei, yang telah memasuki tempat ini 6 bulan sebelumnya. Pada saat ini, ketika kekuatan reinkarnasi telah sepenuhnya ditarik, mata Du Fei yang tertutup rapat perlahan terbuka. Saat terbuka, salah satunya bersinar dengan cahaya putih, yang lainnya hitam pekat. Kedua aura itu berkelebat, namun keduanya menakutkan dan aneh. Apakah kau akhirnya menyempurnakan tanda spiritual samsara dan kekuatan spiritualku? Wajah Du Fei yang tenang menunjukkan sedikit keterkejutan saat ini. Apakah ini, alam dan zong tingkat tinggi tingkat 6? Namun, terlepas dari itu, Du Fei tidak terlalu terkejut. Lagi pula, ia mengerti bahwa jika ia dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan samsara, kekuatannya pasti akan melonjak. Lagi pula, pertumbuhan kekuatan setelah memasuki alam dan zong berbeda dengan seni bela diri. Meskipun kultivasi seni bela diri membutuhkan konsentrasi yang tenang, secara alami ia mencapai tingkat ketenangan tertentu. Namun, kultivasi alkimia bergantung pada pemahaman. Seiring pemahaman seseorang tentang prinsip-prinsip yang mengatur kekuatan mentalnya semakin mendalam, kultivasinya secara alami akan melonjak. Kemajuan Du Fei ke alam dan zong tingkat tinggi tingkat 6, meskipun sulit dipercaya, juga masih dalam batas wajar. Setelah menghela napas perlahan, Du Fei menarik kembali pikirannya dan kembali mendalami kultivasinya. Namun, tidak seperti sebelumnya ketika ia memisahkan pikirannya untuk mengembangkan kekuatan spiritual, kali ini Du Fei telah mendalami seni bela diri dengan sepenuh hati. Setelah sekitar 3 bulan berkultivasi lebih lanjut,
Du Fei telah menyempurnakan filter ATS di dalam tubuhnya hingga tak dapat dibedakan lagi dari Yuan Dannya sendiri. Namun, sekeras apapun Du Fei berusaha, ia tak mampu mencapai langkah terakhir, yaitu menggabungkan Yuan dan filter ATS. Oleh karena itu, ia memfokuskan sebagian besar perhatiannya pada pengembangan kekuatan spiritualnya. Namun, ini bukan berarti ia menyerah pada latihan bela dirinya. Selama 3 bulan ini, ia terus mengasah filter ATS. Kini, ketika Du Fei kembali memfokuskan seluruh perhatiannya pada latihan bela diri, segalanya terasa berbeda. Gemerincing. Di aula yang awalnya sunyi, aura Yanzong yang setebal air pasang tiba-tiba melonjak liar, dan dengan melonjaknya aura Yanzong, bahkan seluruh aula mengeluarkan suara gemuruh. Memanggil. Tiba-tiba muncul kekuatan hisap dari tubuh Du Fei, dan kemudian, energi Yanzong yang bergejolak dari segala arah tampaknya telah menemukan jalan keluar dan menyerbu tubuh Du Fei dengan panik. Untaian Qi Yanzong melonjak dengan cepat, melewati meridian Du Fei dan menyatu dengan Laut Qi Dantian Du Fei dengan kecepatan tercepat. Dalam sekejap, Laut Qi Dantian yang tidak terlalu besar itu dipenuhi dengan Qi Yanzong. Namun, gelombang Yanzong Qi tidak berhenti di situ, melainkan terus bergejolak dengan liar. Tak lama kemudian, tak ada lagi tempat bagi mereka untuk masuk. Namun, semuanya tidak berakhir di situ. Setelah bergejolak berulang kali, Yanzong Qi secara aneh menyatu. Yanzong Qi yang awalnya seperti kabut dengan cepat berubah menjadi kristal yang memancarkan aura kuat. Namun, meski begitu, tak lama kemudian, seluruh Laut Qi Dantian Du Fei terisi penuh oleh kristal-kristal ini. Akhirnya, kristal-kristal ini tak lagi punya tempat untuk ditempati, dan mulai menekan ke arah pusat Laut Qi Dantian Du Fei, tempat filter ATS dan pil Yuan yang menggantung berada. Di bawah tekanan hebat ini, filter ATS dan Yuan Dan, yang telah disempurnakan oleh Du Fei hingga tidak dapat dibedakan satu sama lain, akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda fusi untuk pertama kalinya. Awalnya, kecepatan fusi ini jelas tidak akan terlalu cepat, tetapi di bawah tekanan kekuatan eksternal, keduanya perlahan menyatu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tentu saja, fusi ini juga membawa bahaya yang tinggi. Jika salah, keduanya akan saling tolak dan menimbulkan kerusuhan. Bahkan dengan kekuatan Du Fei, hasilnya adalah kematian. Waktu terus berjalan. Saat ini, seluruh pikiran Du Fei terpusat pada Laut Qi Dantiannya. Ia tahu jika ia berhasil, kerja kerasnya selama 6 bulan akan terbayar. Jika ia gagal, nama Du Fei akan lenyap dari dunia ini. Ledakan. Namun, di saat genting ini, awan tebal tiba-tiba muncul di atas seluruh aula, melonjak dengan kecepatan yang luar biasa. Di antara awan-awan itu, gelombang fluktuasi yang luar biasa dahsyat langsung menyebar, fluktuasi yang akan membuat kulit kepala master bela diri tingkat 6 manapun merinding. Adegan ini pasti sudah sangat familiar bagi semua master bela diri. Karena, inilah bencana pembubaran sekte yang ditakuti semua master bela diri seperti harimau. Bencana yang menghancurkan sekte yang seharusnya tidak terjadi tiba-tiba muncul di saat kritis ini ketika Du Fei sedang memurnikan filter ATS. Di aula utama, Du Fei tetap duduk bersila dengan tenang. Meskipun pikirannya tetap tenang, sudut matanya sedikit berkedut. Jelas, bahkan dia tidak menyangka bahwa kesengsaraan penghancur sekte akan menyerang saat ini. Terlebih lagi, kali ini, kesengsaraan itu beberapa kali lebih kuat daripada yang pernah dia hadapi sebelumnya. Dan yang terpenting, itu terjadi di saat paling krusial dalam kultivasinya. Jadi, jika aku berhasil menyempurnakan filter ATS, aku akan mencapai alam sekte bela diri tingkat tinggi tingkat 6 pantas saja kesengsaraan penghancur sekte ini terjadi. Setelah merenung sejenak, Du Fei mendesah dalam hati. Meskipun ia telah mengantisipasi hasil ini, ia tidak menyangka hal itu akan benar-benar terjadi. Ledakan. Awan di langit akhirnya melonjak ke tingkat yang mengerikan. Tiba-tiba, guntur ilahi setebal ember menyambar, lalu menyambar dengan ganas ke arah Du Fei yang duduk bersila di bawah. Dor, dor, dor. Du Fei berada di momen kritis latihannya, dan ia bahkan tak bisa menghindar. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya guntur surgawi dari kesengsaraan surgawi menghantamnya dengan keras, lalu plasma guntur itu menggerogoti tubuhnya seperti gelombang pasang. Cincin sekte bela diri es misterius. Tanpa ragu, Du Fei menggunakan cara pertahanan diri terkuatnya. Lagi pula, proses pemurnian dalam tubuhnya sedang kritis dan ia tidak mampu menahan gangguan dari luar. Saat cincin Xuanbing Wuzong dilepaskan, cahaya putih di tubuh Du Fei benar-benar mengisolasi guntur surgawi dari kesengsaraan surgawi di luar tubuhnya. Du Fei menghela napas lega setelah merasakan cincin Xuanbing Wuzong-nya nyaris menghalangi guntur surgawi dari kesengsaraan surgawi. Namun,
Saat ini, ia sama sekali tidak berani menenangkan pikirannya, karena ia tahu bahwa kekuatan kesengsaraan penghancur sekte hanya akan semakin kuat. Jika ia tidak segera menyempurnakan filter ATS, tindakannya hanya akan memperpanjang hidupnya. Begitu memikirkan hal ini, Du Fei segera mengaktifkan 10 arah es Evil Dao, dan kemudian aliran energi sejati terus mengalir deras menuju lokasi filter ATS di tubuhnya. Jelas bahwa Du Fei ingin menggunakan kekuatan eksternal untuk mempercepat pemurniannya. Di bawah desakan Du Fei, kecepatan fusi filter ATS dan Pil Yuan tampaknya meningkat sedikit. Waktu terus berjalan lambat. Di bawah pemurnian semacam ini, kekuatan guntur ilahi di udara menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, itu seperti pilar petir tebal yang langsung menyelimuti tubuh Du Fei. Saat ini, rerun dewa tempat Du Fei berada telah berubah menjadi debu oleh guntur. Jika bukan karena Du Fei, siapapun pasti sudah runtuh menghadapi kekuatan langit dan bumi seperti itu. Ledakan. Pada saat tertentu, seluruh tubuh Du Fei bergetar hebat, dan auranya tiba-tiba meningkat pesat, dan matanya perlahan terbuka lagi pada saat ini. Akhirnya berhasil. Du Fei bergumam, merasakan perubahan energi sejati di tubuhnya. Ia sudah mengerti bahwa setelah setengah tahun bekerja keras dan dengan berkah guntur surgawi, ia akhirnya berhasil menyempurnakan filter ATS dalam situasi yang sangat berbahaya ini. Dengan kata lain, saat ini, Du Fei benar-benar memiliki kualifikasi untuk mencapai ranah seni bela diri tingkat tinggi tingkat 6. Selama ia mampu bertahan dari bencana yang menghancurkan sekte ini, ia akan benar-benar menjadi master seni bela diri tingkat tinggi tingkat 6. Sekarang, akhirnya aku bisa memfokuskan seluruh energiku untuk menghadapimu. Du Fei berdiri di tengah lava guntur, tatapannya tertuju ke langit, senyum tipis muncul di sudut mulutnya, lalu ia menggerakkan tubuhnya dan meninju ke depan dengan ganas. Merusak. Ledakan. Dengan pukulan Du Fei, aliran petir yang tak berujung itu benar-benar hancur oleh pukulannya, dan guntur surgawi di langit tampak sedikit terhenti saat ini. Namun, jeda ini hanya berlangsung sedetik, dan saat berikutnya, guntur 9 hari dari segala arah sekali lagi menyambar ke arah Du Fei. Hahaha, tepat waktu. Aku kebetulan butuh petir ilahi kesengsaraan surgawi sebagai kartu trufku. Karena kau di sini, aku tidak akan sopan. Melihat guntur surgawi yang kembali berjadewa, Du Fei tertawa. Kali ini, ia tidak menggunakan kekuatan seni bela diri, melainkan menggerakkan pikirannya, dan tiba-tiba pusaran reinkarnasi raksasa muncul. Ledakan. Saat pikiran Du Fei bergerak, pusaran yang dibentuk oleh kekuatan reinkarnasi tiba-tiba meluas, hampir menutupi seluruh dunia, dan saat guntur surgawi yang kuat itu jatuh, mereka berubah menjadi ketiadaan oleh kekuatan reinkarnasi. Kesulitan untuk menghancurkan sekte ini, yang ditakuti bagaikan seekor harimau oleh setiap guru bela diri tingkat menengah tingkat 6, ternyata sangat rentan ketika Du Fei menggunakan tangan dan kakinya untuk melancarkan triknya. Kalau saja kejadian ini diketahui orang luar, mungkin banyak orang yang iri sampai matanya berdarah. Pola spiritual reinkarnasi. Lelehkan. Setelah menahan kekuatan bencana penghancur sekte di udara, Du Fei mengarahkan jarinya ke depan. Tiba-tiba, didorong oleh kekuatan reinkarnasi Du Fei, guntur ilahi bencana surgawi yang jatuh mulai berkumpul secara bertahap. Ketika semua guntur surgawi berkumpul di satu tempat, kilatan cahaya melintas di mata Du Fei, lalu dia menunjuk jarinya lagi. Mengentalkan. Mengikuti tindakan Du Fei, kali ini, pusaran reinkarnasi menyusut dengan cepat, memadatkan semua guntur ilahi dari kesengsaraan surgawi bersama-sama, dan akhirnya mengubahnya menjadi manik guntur kecil, yang melayang di langit. Tentu saja, manik petir ini sama seperti sebelumnya. Saya khawatir selain kekuatan reinkarnasi, tidak ada kekuatan lain yang dapat menekannya. Dan saat bola guntur itu terkompresi keluar pada saat ini, awan-awan yang awalnya bergulung-gulung liar di langit tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Ayo pergi. Sambil menatap langit, Du Fei tersenyum lembut. Pada saat ini, bencana pemecah sekte itu seolah mendengar nada sarkasme dalam kata-kata Du Fei, dan kembali bergejolak dengan liar. Namun, kali ini, bukan guntur yang jatuh dari awan, melainkan perlahan-lahan menyebar ke sekitarnya. Apakah kesengsaraan pemecah sekte, diatasi begitu saja? Du Fei menatap langit sejenak sebelum tersenyum lembut. Ia tak pernah menyangka bahwa bencana pemecah sekte ketiga, yang ditakuti semua orang bak harimau, bisa diatasi dengan begitu mudahnya. Setelah Du Fei menenangkan pikirannya, tubuhnya akhirnya mendarat perlahan di tanah. Kemudian, saat ia bergerak sedikit, tulang-tulangnya tiba-tiba mengeluarkan suara berderak. Kemudian, perasaan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya langsung muncul di tubuhnya. Pada saat ini, aura Du Fei beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Alam Wuzong tingkat tinggi tingkat 6.
Alam dan Zong tingkat tinggi tingkat 6. Setelah beberapa kali disortir dan dilatih, kultivasi Du Fei dalam dan Wu akhirnya mencapai ketinggian yang hampir tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Merasakan perubahan di tubuhnya, senyum tipis muncul di wajah Du Fei. Setelah 6 bulan berlatih keras, kekuatannya akhirnya mencapai perbedaan yang luar biasa. Dibandingkan saat pertama kali memasuki medan perang Jiushu, kekuatannya telah mengalami perubahan drastis. Menjadi master bela diri tingkat tinggi tingkat 6 akan menjadikan seseorang sosok yang dominan di seluruh medan perang Jiushu. Meskipun di antara para tokoh dominan tersebut, ada juga tokoh-tokoh setingkat penguasa, Du Fei sama sekali tidak takut. Dengan kultivasinya di bidang alkimia dan seni bela diri, bahkan tanpa menggunakan kartu truf apapun, ia akan sulit dikalahkan di antara rekan-rekannya. Bahkan jika ia bertemu dengan master bela diri tingkat puncak tingkat 6, ia belum tentu akan kalah jika pertarungan benar-benar terjadi. Hahaha. Ketika dia memikirkan hal ini, bahkan dengan temperamen Du Fei, dia tidak dapat menahan tawa. Selamat, Guru. Xiaobai muncul, menatap Du Fei dengan takjub. Ia telah mengamati latihan Du Fei selama 6 bulan terakhir, dan bahkan ia tak menyangka kekuatan Du Fei bisa meroket ke level seperti itu hanya dalam 6 bulan. Sepertinya sudah waktunya untuk pergi. Tawa itu berhenti, Du Fei mengulurkan tangan dan mengusap kepala Xiaobai, lalu meregangkan badan dan berbisik. Ya, pertempuran Kyushu di luar sana sudah berlangsung hampir 8 bulan, dan ini seharusnya menjadi momen terakhir pertempuran. Tuan, jika Tuan keluar sekarang, Tuan seharusnya bisa berpartisipasi dalam pertempuran yang paling seru. Kata Xiaobai sambil bertepuk tangan dan tersenyum. Tentu saja kita harus keluar, tapi sebelum itu. Pandangan Du Fei tiba-tiba menyapu dan kemudian jatuh ke langit, sepertinya kita punya beberapa masalah kecil yang perlu diselesaikan dengan baik. 550.